Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ubi Heren, dan kita akan kembali mengomentari video dari Taparagi yang berjudul Hubungan Yesus dengan Ka'bah Mekah, Adam dan Bait Suci Yerusalem. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Halo semua, apakah kamu tahu bahwa ada hubungan antara Ka'bah yang ada di Mekah, bait suci umat Yahudi yang ada di Yerusalem, Adam, dan Yesus? Nah, pada video ini, kita akan membahas hubungan antara Ka'bah, bait suci, Adam, dan Yesus dengan sudut pandang yang mungkin kamu belum tahu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, saya mau mulai penjelasan dari Ka'bah yang ada di Mekah. Semua umat muslim sujud dan berdoa 5 kali sehari menghadap ke arah sebuah bangunan berbentuk kotak di Ka'bah yang ada di Mekah. Dasar alasan kenapa mereka melakukan hal ini adalah Al-Quran Surah 2 ayat 144. Al-Quran Surah 2 ayat 144 berkata, "Sungguh, kami melihat wajahmu, dalam kurung Nabi Muhammad, sering menengadah ke langit. Maka, pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu." Sesungguhnya, orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa dalam kurung pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi, menurut Al-Quran, yang menetapkan menghadap ke Ka'bah adalah Allah SWT. Dan alasannya, karena itu adalah arah yang disukai oleh Nabi Muhammad. Kalau umat muslim ditanya, kenapa mereka mencium batu hitam Hajar Aswad? Jawabannya adalah, karena mengikuti teladan Nabi Muhammad. Kita bahas dulu mengenai Ka'bah ya, gini. Ka'bah ini ya sudah dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Adam bahkan. Di dulu itu ya, Ka'bah itu bukan seperti ini. Dia hanya berupa pondasi, ya, hanya berupa pondasi. Jadi jangan bayangkan Ka'bah itu seperti ini, gitu kan? Lalu bertahap-tahap dibangun hingga jadi seperti ini. Nah, jadi apa namanya ya? Ada perlu tahu ya, itu hanyalah arah kiblat, arah untuk sujud menyembah. Ingat ya, arah. Agar kenapa? Agar jadi persatuan. Coba Anda bayangkan ya, ketika orang menyembah arah yang beda-beda, apa yang terjadi? Contoh, kita pergi ke masjid atau musola, sholat jemaah. Gimana kalau nggak ada arah kiblat? Orang kan sesuka hatinya. Ada yang ada ke depan, ada ke belakang, ke samping. Apa jadinya coba? Nggak seragam, nggak bersatu. Jadi, itu adalah kiblat, itu adalah tujuannya adalah agar bersatu, satu arah guys. Nah ini kalau ada lihat esensi ini ya, Anda kalau lihat di akhirat tuh juga ada arahnya kemana? Ke Yerusalem. Di mana ada akan temukan banyak ayat ya yang mengatakan bahwa mereka tuh berdoa ya menghadap ke Yerusalem. Bahkan Daniel itu ya naik ketika lantai 2 rumahnya, lantai atas rumahnya, dan di situ sudah ada tikap-tikap yang terbuka ngadap ke Yerusalem, dan dia di situ berlutut ya, tentu ngadap ke tikap-tikap yang terbuka itu yang ngadap ke Yerusalem, dan dia berdoa di situ guys. Nah, jadi sebenarnya arah kiblat itu sudah ada dari dulu gitu. Nah, jadi Tuhan menentukan kita tuh agar ada arah yang tuju gitu, agar persatuan. Jadi nggak ngasal guys, jadi nggak ngasal. Jadi kalau Tuhan perintahkan ya suatu, itu kita tinggal ikutin, gitu kan? Ya, apa namanya? Misalnya kayak ya mengenai ya, contoh kayak ya apapun itulah yang menjadikan suatu hal yang Tuhan perintahkan ya harus kita ikutin. Tentu apa namanya? Kalau kita maknai secara manusiawi, itulah arah persatuan, sehingga orang itu tidak bingung lagi nggak ada kemana gitu kan, tidak lagi pertanyaan ini nggak ada kemana gitu kan, semua sudah satu arah guys. Itu yang perlu dipahami ya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, nomor 1494. Di situ, Umar bin Khattab menciumnya sambil berkata, "Sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan madarat maupun manfaat. Namun, kalau bukan karena aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, tentu aku tidak akan menciummu." Jadi, Umar bin Khattab tahu bahwa mencium Hajar Aswad tidak mendatangkan mudarat dan manfaat. Tetapi, dia ikut-ikutan mencium Hajar Aswad karena dia ikut-ikutan Nabi Muhammad. Nah, bagi orang-orang yang percaya buta bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah,
Tentunya perintah untuk sujud dan berdoa menghadap ke Ka'bah itu tidak masalah. Jadi begini ya, logika sederhana ya. Apapun yang Tuhan perintahkan itu pasti baik untuk kita. Nah, bagi orang beriman itu wajib percaya. Contoh ada bayangkan ya. Ada tahu bagaimana Ibrahim itu disuruh nyembelih anaknya. Coba ada bayangkan ya. Tuhan lebih nggak masuk akal mana coba ya. Kita disuruh sujud menghadap kiblat. Itu Mekah gitu kan, Masjidil Haram, Ka'bah. Di Alkitab ya, orang-orang disuruh berdoa menghadap ke Yerusalem. Ya kan? Nah, itu perintah. Cuman arahnya berbeda. Dipindahkan dari Yerusalem ke Ka'bah atas permintaan Nabi Muhammad dan Allah mengabulkannya. Jadi apa yang salah, ya kan? Nabi meminta, utusan itu bukan orang sembarangan, tapi orang yang disayangi, yang diutus dan dipilih oleh Allah sendiri. Ya kan? Wajar kalau Allah mengabulkan permintaan Nabi. Coba bayangkan ya, bagaimana bisa kalau dibandingkan dengan Ibrahim disuruh ya untuk nyembelih anaknya. Coba. Kalau tanpa ragi ya, itu dia tidak akan percaya harusnya gitu kan. Karena yang begini aja dia nggak percaya. Ngapain Tuhan kok memerintahkan kalian percaya Tuhan memerintahkan untuk sujud menghadap ke Ka'bah. Sedangkan kalau dibaca kitabnya dia akan menemukan ayat-ayat yang banyak sekali di Tawarik, di Daniel ya, di raja-raja itu mereka itu ya umat Yahudi itu waktu itu ya umat Nabi Musa itu berdoa menghadap ke Yerusalem ya. Nah, jadi itu perintah Tuhan yang harus diikutin. Lalu bagaimana dengan Ibrahim tadi ya saya katakan ya, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Itu kalau kita pakai logika ya, itu tidak masuk akal sekali. Kok ada Tuhan yang menyuruh untuk menyembelih anaknya? Nah, sama nggak masuk akalnya dengan kok ada Tuhan yang bunuh diri itu, ya kan? Yang membunuh, yang mengorbankan dirinya, itu lebih nggak masuk akal lagi. Tapi faktanya ya tetap harus diikutin kan? Ini gini, tanpa lagi mengikutin ya dan percaya begitu saja bahwa ada Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk mati demi manusia, itu kan nggak masuk akal guys, gitu kan? Perintah untuk mengikuti Tuhan yang seperti itu, Tuhan yang bisa mati, Tuhan yang nggak kekal, Tuhan dilahirkan itu itu yang dia masuk akal gitu loh. Tapi kenapa dia ini ya kan dia gampang bisa percaya begitu saja gitu. Sementara hal begini ya itu bukanlah suatu hal yang aneh. Perintah untuk sujud menghadap ke satu tempat, ya kan? Sama kayak kita kalau ada kayak manusia ya, ada bayangkan ya kita ke setiap upacara bendera kita diperintahkan untuk upacara menghadap bendera kan? Tapi bukan berarti kita menyembah bendera, enggak. Gitu guys. Itu adalah perintah untuk untuk dijalankan. Nah, juga ada arah-arah. Kita misalnya kayak membawa bendera atau membacakan undang-undang 45 itu menghadapnya ke pembina upacara kan. Nah, itu adalah perintah yang dibuat agar teratur. Coba kalau nggak ada aturan seperti itu, nanti yang membaca undang-undang dasar itu baca undang-undang dasar nggak ada kemana, ke pasukan, ke ke peserta gitu kan, atau malah ngadap ke toilet atau ke kelas gitu kan guys, absurd gitu. Makanya kita perlu ketahui ya mana yang nggak masuk akal sebenarnya gitu. Jadi perintah itu biasa untuk menyeragamkan gitu, jadi orang tahu ngadap kemana gitu agar terjadi persatuan, agar memudahkan orang. Jadi semuanya tuh nggak ada lagi yang berdebat, kamu kok nggak ada sana, kamu nggak ada sana gitu kan. Coba ada mainkan Anda masuk ke masjid ya, lalu lihat orang tuh pada kebingungan nanti. Ini kita ngadap kemana nih sholat gitu, ya kan? Orang satu menghadap sini, yang satu menghadap sini kan kacau. Makanya itu perlu arah tuh untuk persatuan. Sama kayak orang upacara bendera, kenapa bendera tuh menghadapnya ke bendera atau ke pembina upacara agar seragam gitu. Nah itu perlu dipahami guys. Nah, jadi manusia memberi perintah Anda ikutin, apalagi Tuhan. Dan perintah itu tidak ada masalah dengan logika gitu kan. Nah, beda dengan perintah untuk menyembah Tuhan yang bisa mati. Tuhan dilahirkan, ini aneh sekali gitu kan. Nah, apalagi ya dari hal-hal seperti itu lagi ya. Yang perlu digampang juga kayak Ibrahim saja percaya disuruh menyembelih anaknya. Coba teman-teman ya. Kalau tanpa lagi suruh ya, anggaplah tanpa lagi itu jadi Nabi Ibrahim ya alaihissalam. Tanpa lagi coba kamu cembeli anak kamu, dia pasti katakan ini gila ini kan. Jadi orang beriman tidak akan ngomong seperti itu, dia percaya guys. Kenapa? Ya karena imannya tadi gitu.
Dan Ibrahim percaya dan akhirnya Allah ganti itu anaknya dengan seekor domba itu ya kan. Jadi ini sebenarnya itulah kalau orang beriman tuh guys ya beda sama orang nggak beriman. Orang nggak beriman kita pada gini itu gitu. Soalnya mempertanyai sesuatu perintah dari Tuhan. Harusnya kan dia tidak bertanya itu. Kenapa? Karena itu ada di kitab suci gitu. Ya kan? Dan kitab suci itu sudah kita buktikan ya kebenarannya. Sesuatu yang di kitab yang benar ya itu harus diikutin gitu loh. Nah, jadi dan tidak ada masalah sama logika menghadap setempat. Contoh lagi ya, coba bayangkan ya. Ada temukan ayat di mana Yesus itu maju selangkah di Taman Getsemani ya. Itu Yesus itu maju selangkah dan sujud. Nah, Yesus sujud itu menghadap suatu tempat, ke satu tempat ya. Nah, apakah Yesus menyembah satu tempat itu? Kan tidak. Dia hanya sujud arah ke situ gitu loh. Nah, bisa jadi Yesus itu sujud menyembah Yesus sujud ke arah Yerusalem bisa jadi. Karena situ disebutkan arahnya kemana. Tapi jelas-jelas dia sujud, ya. Dia maju selangkah dan sujud, gitu, dan berdoa. Artinya dia sujud dan tentu pasti mengarah ke suatu tempat gitu. Nah, jadi tidak ada masalah di situ, tidak ada masalah di situ gitu kan. Nah, ya kan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu menghadap ke suatu tempat itu hanyalah arah. Dan ingat ya. Logika sana ya, kalau kita itu memang kita sujud menyembah Ka'bah, artinya harusnya Ka'bah itu kita bawa kemana-mana, ya kan? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Jadi ibaratnya kita tuh di depan kita tuh harus ada itu loh, di depan itu. Tapi kan tidak, ya kan? Kita kayak saya nih, saya sujud ngarah ke Ka'bah, tapi Ka'bah bukan depan saya, gitu. Itu hanya arah gitu, guys. Paham ya? Sama kayak arah orang misalnya kayak kita kalau misalnya kayak barisan berperang itu ya, kalau mau berperang itu ya, itu jangan menghadap ke matahari, tapi harus membelakanginya. Nah, itu adalah aturan perang. Kenapa? Kalau Anda menghadap ke matahari perang, ya musuh akan mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena mata Anda akan silau karena matahari. Nah, ketika Anda menghadap membelakangi matahari, apakah Anda menyembah sesuatu di depan Anda? Kan tidak. Nah, jadi itu hanyalah arah, guys. Sama kayak logis lagi yang tadi itu yang saya katakan ya. Ketika kita itu upacara ngadap bendera, apakah Anda nyembah bendera? Kan tidak, itu hanya arah, guys. Kan? Dan Ka'bah itulah salah satu bangunan yang Allah perintahkan dibangun pertama kali. Makanya dalam rangka menghormati apa yang telah Allah perintahkan gitu. Seperti juga orang dulu ada itu namanya kayak bait suci ya, yang yang patung apa tuh guys, lupa tuh guys ya, patung yang dibawa oleh daun yang salah itu ya. Nah, itu coba bagaimana? Jadi sesuatu itu ya, arah itu bukanlah ketika kita ngarep sesuatu itu bukanlah berarti kita menyembah sesuatu itu. Ya, itu bukanlah syirik gitu kan. Syirik itu adalah menyembah sesuatu selain Allah gitu. Tuhan yang harusnya satu Allah, ya kan, Allah Bapa jadikan tiga. Gitu. Itu harus syirik namanya. Menyembah selain Allah, ya. Menyembah selain Tuhan Allah. Karena gini, di Alkitab itu disebutkan bahwa cuma satu-satunya entitas yang mengatakan bahwa akulah Tuhan adalah Allah itu sendiri. Allah mengatakan berkali-kali di Alkitab itu, akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Itu jelas bahwa yang sesuatu yang ngaku Tuhan cuma Dia. Lalu kenapa Anda sembah Tuhan lain yang bernama Yesus, bernama Roh Kudus coba? Sebenarnya Yesus nggak pernah mengatakan dirinya Tuhan, nggak pernah. Yesus nggak pernah seperti Allah mengatakan bahwa akulah Allah Tuhanmu, akulah Tuhan Allahmu, nggak pernah. Yesus pernah mengatakan bahwa akulah Yesus Tuhanmu, nggak pernah. Nah, jadi itulah yang dinamakan syirik. Menyembah makhluk ciptaan Allah, itu Yesus. Ya. Makhluk yang Allah ciptakan tanpa Bapa. Sama seperti Adam yang Allah ciptakan tanpa Bapa dan Ibu gitu loh. Itu di situ yang dikatakan syirik. Ya. Tetapi, bagi orang-orang yang sudah sadar bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Allah, bisa melihat bahwa sujud dan berdoa menghadap ke Ka'bah itu adalah perbuatan syirik. Karena Ka'bah itu bukan Allah, dan sujud berdoa menghadap ke sesuatu selain Allah adalah dosa besar. Jadi bagaimana dengan Daniel yang sujud, yang berdoa menghadap ke Yerusalem? Bagaimana dengan perintah untuk menghadap ke kiblat? Itu ada ketika kiblat di Alkitab itu ya, Anda akan cari kata-kata kiblat, Anda akan temukan bahwa mereka semua berdoa ke arah satu tempat, yaitu Yerusalem.
Jadi itu bukanlah syirik gitu loh. Itu perintah Tuhan untuk beribadah ke arah satu tempat tertentu, yaitu di situ disebutkan Yerusalem. Gitu. Lalu berubah zaman Nabi minta ya, kenapa nggak di Ka'bah saja gitu. Sebagai bangunan yang pertama kali dibangun di muka bumi oleh Nabi Adam waktu itu kan. Nah, lalu diperkuat pondasinya ditambah pondasinya oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan sampai hingga Nabi Muhammad, guys. Nah, jadi ke arah, guys. Karena gini, dulu tuh kan kota suci itu kan Yerusalem, ya, kota Yerusalem tempat para nabi gitu. Nah, lalu untuk para nabi itu menyukai Ka'bah sebagai bangunan yang Allah perintahkan untuk dibangun gitu kan, pertama kali oleh manusia, maka Nabi minta ke Ka'bah dan rasanya lebih nyaman. Kenapa? Karena Ka'bah itu ya posisinya adalah Nabi itu merasa lebih tenang gitu. Kenapa? Karena Nabi kan itu kan adalah orang Arab ya, secara ini dia adalah orang Arab dan dan Ka'bah itu dan dia punya misi juga gitu, misi untuk bagaimana agar Ka'bah ini yang mana jadikan sarang berhala gitu, tempat penyembelihan berhala itu agar menjadi tidak lagi digunakan sebagai penyembelihan berhala. Makanya digunakan orang itu sujud ke arah Ka'bah agar Ka'bah ini bersih dari berhala. Karena digunakan coba kalau waktu itu orang masih menghadap ke Yerusalem, itu Ka'bah tidak perhatikan, nanti akan digunakan lagi untuk tempat orang menyembah berhala. Orang kan letakkan lagi berhala situ gitu kan. Nah, makanya untuk menjaga Ka'bah, menunjukkan Ka'bah sebagai bangunan yang Allah perintahkan untuk bangun pertama kali, makanya dijadikan itu arah sehingga Ka'bah akan terjaga dan tidak terjaga dari orang-orang yang hendak menjadikan Ka'bah sebagai tempat mereka meletakkan dan memuja berhala-berhala mereka, guys. Kembali kepada zaman Arab Jahiliyah dulu. Kalau umat muslim ditanya, kenapa Allah kontradiksi dengan dirinya sendiri di dalam Al-Quran? Di satu sisi, Allah melarang untuk sujud berdoa kepada sesuatu selain Allah. Jadi maksudnya selain Allah itu apa ya? Sujud berdoa kepada sesuatu, bukan ke arah ya, ingat ya. Kita memang peruntukan untuk itu. Jadi maksudnya gini, ya, kita sujud berdoa kepada sesuatu. Artinya kita berdoanya kepada sesuatu itu, bukan arah lagi tibanya, guys. Ini udah di luar arah. Contoh, kita kan hanya upacara nggak ada bendera. Tapi kita berdoa kepada Allah kan? Kita berdoa, ya Allah selamatkan negeri ini segala macam. Tapi kita upacara nggak ada bendera. Nah, menghadap pembina. Tapi doa kita kepada Allah gitu. Nah, beda dengan misalnya Anda ke Ka'bah lalu katakan, "Ya Ka'bah, ya kan? Berkati aku." Itu baru syirik. Anda berdoa kepada Ka'bah, kepada sesuatu bukan Allah. Kepada Ka'bah, kepada Yesus gitu kan. Yesus bukan Allah juga, guys. Makanya juga orang yang berdoa kepada Yesus itu bukan Allah, itu syirik gitu. Kan orang-orang ini kan berlutut kepada Yesus. Berdoa kepada Yesus yang bukan Allah gitu. Ya, karena dikatakan bahwa Allah bukan manusia, juga bukan manusia. Sedangkan Yesus adalah manusia, Artinya Allah bukan Yesus. Tapi mereka mereka tuh berdoa kepada sesuatu yang bukan Allah, yaitu Yesus. Karena Allah bukan manusia. Bukan manusia. Nah, itu fatal, guys. Nah, gitu. Jadi kita tuh tidak sujud berdoa kepada suatu atau kepada Ka'bah, bukan. Kita sujud berdoa kepada Allah, cuman arahnya ke Ka'bah gitu. Itu hanya arah, sama kayak kita upacara bendera menghadap kepada bendera, kepada pembina upacara. Tapi kita doanya kepada Allah, guys. Nah, itu poinnya ya. Jadi kita nggak berdoa iya bendera atau iya pembina tolong aku, kan tidak begitu. Nah, sama kayak kita menghadap ke Ka'bah tapi kita berdoa kepada Allah, guys. Nah, jadi kita tuh sujud berdoa kepada Allah, guys. Cuman arahnya Ka'bah. Paham ya? Sama kayak kita tuh berdoa kepada Allah tapi arahnya bendera, arahnya ke pembina. Itu hanya arah, guys. Nah, itu perlu dipahami ya. Sama kayak misalnya kayak orang Kristiani sendiri ya, kalau mereka pakai logika. Mereka tuh berdoa, mereka nggak ada kemana? Nggak ada Pak Pendeta, nggak ada panggung. Apakah mereka bahkan mereka ngadap ke patung Yesus, bahkan. Nah, jadi sekali lagi ya, tapi mereka berdoa kepada siapa? Mereka berdoa kepada, ada yang berdoa kepada Allah Bapa, ada yang berdoa kepada Yesus. Nah, yang berdoa kepada Allah Bapa itu benar itu, ya kan? Karena mereka berdoa kepada Allah. Nah, yang tidak berdoa kepada yang berdoa kepada sesuatu yang bukan Allah, itu yang mereka berdoa kepada Yesus itu gitu kan. Nah, dia harus diketahui poinnya.
bahwa umat Kristiani pun itu berdoa menghadap ke suatu tempat, yaitu panggung depan ibadah itu atau pendeta, guys. Nah, jadi semua orang berdoa itu akan menghadap suatu tempat gitu. Anda bayangkan ya, orang berdoa lagi makan. Coba, Anda makan, pasti ada berdoanya di depan Anda ada piring. Nih, kita lihat, kita ambil contoh orang Kristen aja ya. Orang Kristen itu ya sebenarnya semuanya begitu. Orang Kristen, tambah lagi nih atau orang Kristen lainnya itu berdoa di meja makan, itu di depannya ada piring. Mereka nggak ada piring sendok, gitu. Meja makan. Apakah mereka sujud mereka berdoa kepada meja makan? Kan tidak. Kepada piring sendok kan tidak. Itu hanya arah, guys. Arah mereka tuh berdoa, yaitu mengarah kepada di depannya ada piring sendok, ada makanan. Ya kan? Apa mereka tuh oh enggak kita nanti apakah mereka berkata bahwa oh enggak jangan, ayo semuanya jangan, kita tuh berdoa ke arah piring sendok dan meja makan ini, nanti kita dituduh menyembah meja makan ini, kita putarlah. Akhirnya mereka putar kursinya, duduk ngadep membelakangi meja makan. Kan nggak gitu, mereka tetap berdoa ke arah meja makan, di depan mereka piring sendok gitu, karena makanan mereka berdoa. Apakah mereka berdoanya kepada makanan itu? Kan tidak. Mereka berdoa kepada Tuhan, tapi arahnya di depan mereka ada itu gitu, guys, ada makanan dan meja makan gitu. Itu logikanya harus dipakai itu ya. Nah, jadi kita berdoa tuh, isi doa tuh ditujukan pada siapa? Itu poinnya, ya. Siapapun berdoa akan menghadap ke satu arah, itu nggak mungkin ya. Orang berdoa tuh kan menghadap satu arah gitu, ya. Nggak ada orang tuh yang berdoa tuh tidak menghadap satu arah gitu, pasti ada arah yang dituju gitu. Nah, apa salahnya kalau itu diseragamkan? Kayak kita diarahkan ke Yerusalem, lalu diubah diarahkan ke Ka'bah. Itu kan satu masalah. Kecuali si doa tuh ya Ka'bah, ya Tuhan kami Ka'bah, itu baru berdoa kepada ya bukan Allah gitu. Itu berdoa kepada Ka'bah gitu. Jadi harus dipahami ayat Quran ini. Ya, jadi tanpa lagi nggak paham ya. Kita tuh berdoa tuh bukan hanya ada arah, tapi juga isi doa. Ya. Isi doa, guys. Nah, jadi itu yang perlu dipahami sebenarnya. Sisi lain, Allah menyuruh untuk sujud berdoa menghadap ke Ka'bah yang bukan Allah. Biasanya umat muslim akan mengakal-akali kontradiksi ini supaya menjadi tidak kontradiksi, karena mereka harus percaya bahwa itu bukan kontradiksi ya. Kita sujud berdoa kepada Allah, tapi arahnya Ka'bah. Kita tidak berdoa kepada Ka'bah, enggak. Ada nggak yang berdoa? Ya Ka'bah, lindungi kami dari ma bahaya, ada nggak? Nggak ada. Ka'bah itu hanya arah, guys. Semuanya berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu loh. Sama kayak kita dalam upacara bendera, kita berdoanya ya Allah. Tapi kita kenapa arah ke bendera? Nah, itu agar seragam, guys. Kita perlu dipahami ya. Anda orang Kristen sendiri yang saya katakan selagi ya, mereka berdoa di depan piring makan ya, ketika mau makan. Itu bukan, mereka berdoanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Piring makan itu hanyalah arah, guys. Nggak mungkin mereka, oh nanti kita itu dulu nih, nanti selagi ya, kita dulu nanti kita berdoa kepada piring makan ini. Enggak, kami nggak sebodoh kalian gitu. Kami nggak sebodoh tepat lagi nih, nggak sebodoh tepat lagi. Yang kalau dia konsisten nih, dia seharusnya akan dia lihat teman-teman sendiri. Teman-teman, kan kenapa kalian berdoa ke arah piring makan, ke arah makanan ketika mau makan? Berarti kan berdoa kepada piring makan. Kan absurd, guys. Makanya kalau kita cerdas, kita tidak akan menuduh yang kayak gitu. Kecuali kalau doanya ya piring makan, ya kabulkan doaku, ya Ka'bah gitu kan tidak. Tetap ya Allah gitu kan. Nah, itu poinnya, guys. Quran adalah wahyu dari Allah yang tidak ada kontradiksi di dalamnya. Walaupun kenyataannya, larangan untuk sujud berdoa kepada sesuatu. Jadi yang kontradiksi itu adalah isi kepala dia. Dia nggak paham ya. Kepada siapa doa itu dilontarkan ya. Lalu arah mana kita menghadap ketika berdoa ya. Jadi arah ya menghadap dengan isi doa itu dua hal yang berbeda. Kalau sama artinya Anda menyembah itu gitu loh. Ya kan? Itu yang dipahami, guys. Selain Allah, kontradiksi dengan perintah untuk sujud berdoa menghadap ke Ka'bah. Jawaban yang paling umum kita dapatkan adalah umat muslim akan berkata,
Kami tidak menyembah kepada Ka'bah. Kami hanya sujud berdoa menghadap ke Ka'bah. Bagi mereka, sujud dan berdoa menghadap Ka'bah bukan penyembahan berhala, bukan syirik. Padahal jika mereka melihat agama lain, sujud berdoa kepada buatan manusia, mereka akan berkata, beda. Ini doanya itu juga kepada patung ini. Paham ya logikanya ya? Kalau mereka menyebut ya dewa kami, itu merujuk kepada suatu di depan mereka. Kalau kita tidak, ya Allah, bukan merujuk kepada benda depan kita, bukan ya Ka'bah, bukan. Kalau mereka memang ini mereka anggap Tuhan mereka gitu ya kan? Atau kita saja kita masa pakai ini deh contohnya ya kan? Kapan kita bawa agama lain, agama tempat lagi aja, dia pasti sujud dia pasti berlutut ya ke arah Yesus. Bahkan dia langsung sebut Yesus gitu kan. Nah itu di depan dia patung Yesus dan dia doa dia tuh menyebut Yesus. Itu baru namanya fokus pada satu tujuan, pada objek. Kita tidak, depan kita Ka'bah, tapi kita doa pada Allah gitu. Paham ya logikanya ya? Tapi Ka'bah itu bukan di depan kita. Coba Anda bayangkan ya. Hanya orang-orang yang di Masjidil Haram aja depan dia ke Ka'bah. Saya di sini depan saya tidak ada Ka'bah nih, ya kan? Kalau mereka ini ya, atau Kamparagi, orang-orang Kristiani, itu memang berdoanya di depan patung, memang di depan patung. Ya. Ya. Emang di depan patung betul guys, nyari patung mana-mana gitu, ya kan? Ini nggak ada nih mbak ini atau Kamparagi. Kita nggak usah ambil rumah Kristen lainnya deh, Kamparagi aja yang kita bahas gitu kan. Kamparagi ya. Gini di gereja dia ada patung Yesus misalnya, dia memang sih nggak ada patung Yesus di gereja dia karena dia ngakunya nggak ada karena dia Kristen gitu kan. Anggaplah sesuatu yang sama dengan dia, yang yaitu Katolik misalnya ya, dan masih saliran segenre sama dia lah gitu, meskipun bukan satu aliran, beda. Mungkin dia tidak percaya patung, tapi yang pasti kalau misalnya dia ada teman-temannya ya yang berdoa kepada patung gitu kan, yang memang ya, coba misalnya temannya Kamparagi ada di gereja tertentu, di situ ada patung Yesus dan mereka biasa di gereja itu berdoanya ngadep patung Yesus dan menyebutkan Yesusnya itu sendiri gitu. Jadi lengkap sudah ya kan, patungnya di depan mereka dan mereka berdoanya menyebut nama patung itu. Sama seperti mbak ini, berdoanya di depan patung itu dan menyebut nama patung itu kepada patung itu, berarti kan. Kalau kita kan tidak. Ya, Ka'bah itu di depan kita dan tidak di depan kita gitu. Itu hanya arah. Nah, jadi mbak ini tidak akan melakukan itu di rumah, nggak bakal dia. Dia hanya akan berdoa di depan patungnya ini gitu guys. Di rumah dia nggak seperti ini. Dia nggak. Jadi kayak tanpa lagi juga ya, kalau dia punya patung Yesus juga ya, dia berdoa di depan patung Yesus dan mengatakan ya Tuhan Yesus gitu kan. Nah, ketika dia jauh dari patung itu, mbak dia juga jauh dari patung itu, dia pulang ke rumah. Dia pasti tidak akan mengingat-ingat, aduh di mana tadi arah patungnya dia, oh di situ, lalu dia di situ, kan enggak. Dia betul-betul hanya doa di depan patung, ya kan? Nah itu bedanya berdoa di depan patung dengan sebagai arah saja, ya. Sama seperti yang di Alkitab juga dikatakan bahwa Daniel, ya, dan juga ya di kitab lain ditawari raja-raja itu mereka tuh berdoa menghadap ke Yerusalem. Itu hanya menghadap guys. Ya. Kalau mereka pas di Yerusalem, ya depan mereka Yerusalem. Kalau mereka tidak lagi di Yerusalem, kan arah saja. Jadi ditarik dari satu titik itu berarti arah. Misalnya, contoh, kita ibu kota kita Jakarta. Nah, semua tempat tuh ngarah ke Jakarta. Itu hanya arah. Beda kalau kita tuh menyembah Jakarta, arti kita harus datang ke Jakarta kan. Nah, sama kayak ini, orang-orang ini ketika mereka bedanya ya sama umat Islam yang sujud ke arah Ka'bah, bedanya adalah pertama mereka patungnya harus di depan mereka, ya harus di depan mereka. Nggak ada orang tuh yang ingat-ingat di mana di arah patung itu ya karena gini kan itu bukan arah patung, bukan arah, memang betul-betul harus di depannya, pure di depannya. Kita kan tidak mesti di depan Ka'bah. Saya di sini nggak perlu saya harus pergi ke Ka'bah kan, di depan Ka'bah saya gitu kan, enggak. Kalau mereka ini ya atau teman-teman yang Kristiani yang nyembah yang berlutut di depan patung itu memang harus di depannya patung itu, harus di depannya dan menyebut nama patung itu. Patung Yesus dikatakan iya Tuhan Yesus, patung dewanya iya dewa ini. Kok kita tidak?
Kita tidak menyebut ya Ka'bah gitu kan, karena objek itu namanya Ka'bah. Kita menyebutnya ya Allah gitu kan. Berarti kita itu hanya arah saja guys. Sama kayak orang upacara bendera, dia tidak mengatakan ya bendera. Enggak. Ini beda ya. Kalaulah itu dianalogikan ya patung ini dengan bendera, bendera, makanya orang tuh berdoanya adalah ya bendera upacara gitu. Ya kan? Tapi kan tidak. Dan ingat, mereka tidak dengan bendera loh. Ya, kalau ini kan memang harus di depannya. Ini harus di depannya. Dan orang yang coba Anda lihat ya, cari video atau foto orang yang lagi berdoa menghadap patung Yesus. Itu memang betul-betul di depannya. Sekarang bandingkan dengan umat Islam menyembah bukan menyembah Ka'bah. Umat Islam tuh menghadap Ka'bah ya. Sama kayak orang upacara berdoa kepada Allah tuh tapi arahnya ke bendera. Ya kan? Arahnya ke pembina upacara. Itu di depan dia, bukan di depan dia betul, guys. Ada jarak gitu. Ya kan? Bahkan nggak semuanya itu nggak betul-betul ke bendera. Ada sedikit menyamping gitu kan. Jadi itu perlu dipahami poinnya, perbedaannya. Jadi itu suatu hal yang berbeda ini masa nggak bisa dibedakan gitu kan? Nggak simpel sekali loh kalau dia mau pakai logika. Dia mencoba menyamakan sesuatu yang tidak sama gitu kan. Di situ letak absurdnya guys. Jadi kalau ini ya digambarkan sebagai ya kayak Anda lihat tangan Anda banyak misalnya. Kalau Yesus kan sebagai manusia Tuhan. Memang itu objeknya, berdoanya ke situ tujuannya. Kepada dewa ini, kepada patung Yesus itu, pada Yesus itu. Kalau kita kan tidak kepada Ka'bah. Dan Ka'bah tuh hanyalah kayak bangunan, guys. Bukan patung, bukan berbentuk sesuatu makhluk gitu. Kalau ini kan berbentuk makhluk, ada singa, ada manusia, ya tangannya banyak gitu kan. Yesus kan berbentuk makhluk, manusia bernama Yesus gitu, nabi utusan gitu. Ka'bah bukan makhluk, ya. Kan larangan itu ya, kalau Anda baca kitab ya, kalau Anda lagi baca kitab, itu larangannya adalah bukan mendirikan bangunan, tapi membuat patung. Ya. Bunyinya adalah janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik langit di atas, di bawah maupun di bawah air. Itu titik di situ. Ayat pertama itu kalimatnya titik, di akhirnya kata titik. Baru di ayat selanjutnya dipisahkan oleh titik juga, ya kan? Setelah titik itu ada ayat selanjutnya ya, baru dikatakan dan janganlah sujud menyembah kepadanya. Jadi ada dua larangan di situ. Yaitu larangan pertama dia sebelumnya yaitu larangan untuk membuat patung yang menyerupai apapun di langit di atas, di bawah maupun di bawah air. Nah ini kan mirip sesuatu yang menyerupai di bumi di bawah ini guys, manusia gitu kan. Singa itu kan sama kayak Yesus gitu, bumi di bawah manusia gitu. Nah itu jadi patung itu ada larangannya untuk dibuat, apalagi disembah, ya kan? Nah, kalau bangunan nggak ada, karena nggak ada temukan di apa. Janganlah mendirikan bangunan gitu. Nggak ada dia kitab larangan mendirikan bangunan kan. Dia kitab ada justru yang larangan membuat patung gitu loh guys. Jadi jangan samakan ya patung sama bangunan, jangan samakan sama sekali. Sekali lagi ya. Bahwa agama lain itu menyembah berhala. Jadi, umat muslim harus menggunakan standar ganda supaya sujud menyembah ke arah Ka'bah, bukan penyembahan berhala. Umat muslim melakukan ritual yang sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang pagan, tetapi mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan berbeda karena diperintahkan oleh Allah melalui Muhammad. Jadi begini ya, kok kita lihat ya, kenapa ada kesamaan? Ingat ya, pagannya pagan mana dulu ya, ini saya katakan ya. Jadi guys ya, kalau kita tahu ya, Tuhan itu pasti logikanya akan menurunkan satu agama. Nggak mungkin Tuhan tuh menurunkan banyak agama, nggak mungkin ya. Kenapa? Agama jalan hidup itu pasti satu, yaitu Islam. Dan Islam itu bukan ada sejak zaman Nabi Muhammad, tapi sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Cuman belum disempurnakan, belum digenapi. Nah, nabi-nabi diutus satu persatu ke banyak kaum gitu kan. Ada sekitar 100.000 nabi itu ya yang diutus itu ya. Karena mengingat jarak dan waktu yang panjang antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad itu banyak nabi diutus ya, ada 100.000 banyak tempat ya, karena tidak ada kata Allah, tidak ada satupun kaum yang tidak Allah utus nabi kepadanya gitu kan. Karena itu kalau tidak Allah zalim. Kenapa? Ada yang nggak tahu gitu kan. Tuhan Allah. Jadi semua itu sudah Allah informasikan bahwa Tuhan itu Allah gitu. Sudah Allah informasikan. Makanya mengutus banyak sekali nabi gitu kan. Dan setiap jengkal bumi nggak ada satupun orang makhluk yang tidak tahu, manusia tidak tahu bahwa Tuhannya adalah Allah gitu kan. Nah, jadi itu logikanya. Jadi disempurnakan pelan-pelan, digenapi melalui nabi-nabi yang diutus. Akhirnya
Jadi masing-masing nabi itu mengenapi menyempurnakan pelan-pelan ajaran nabi sebelumnya. Nah, kita tuh semua datang satuan, itu Allah, guys. Nah, makanya itu ada banyak kesamaan. Jadi kalau Anda buka Alkitab ya, di situ Anda akan temukan banyak kesamaan dengan yang diajarkan di Quran. Contohnya seperti larangan memakan babi, haram makan babi, ya kan? Yesus juga mengatakan dia berhenti minum anggur, berarti anggur sudah diharamkan. Karena Yesus berhenti minum anggur, dia akan kembali minumnya di kerajaan Bapaknya, itu surga. Nah, ini sama dengan kepercayaan Islam bahwa kita tuh nanti halal minum anggur di surga. Tapi kenapa? Karena anggur itu tidak lagi memabukkan, anggurnya sudah berubah, guys. Nah, jadi seperti Anda minum sesuatu yang sudah dihilangkan ke alkoholnya, seperti itu, ya kan? Jadi anggur nanti itu sudah tidak ada alkoholnya lagi, ya. Jadi sehingga bebas dari mabuk gitu. Cuma rasanya seperti itu gitu kan. Jadi tinggal rasanya saja gitu kan. Nikmatannya saja lagi, tapi efek mabuknya udah nggak ada. Jadi juga ritual kurban kan. Ada lihat di Alkitab kan ada ritual kurban. Nah, jadi itu perintah Tuhan semua. Nah, yang konsisten mengikutinya siapa? Umat Islam, umat Muhammad. Nah, jadi itu bukanlah suatu ajaran pagan, bedakan ya. Ya, sesuatu yang memang Tuhan perintahkan, ya, kebetulan sama Islam laksanakan, itu bukan pagan. Ya, tapi kalau tidak ada Tuhan perintahkan, ya, seperti menuhankan dewa-dewa, sesuatu yang mirip manusia, itu baru tidak ada Tuhan perintahkan. Karena Tuhan itu berkata bahwa akulah Allah Tuhanmu, akulah Tuhan Allahmu, ya. Dan dia melarang membuat patung. Nah, itu baru larangan itu yang mereka buat, artinya mereka yang mengikuti ritual pagan yang salah gitu. Pagan yang betul-betul larangan Tuhan gitu, guys. Yang Tuhan larang buat patung, itu baru. Nah, dulu kan banyak tuh orang-orang yang buat patung dan menyembahnya berupa dewa-dewa gitu kan. Nah, itu yang mereka kerjakan gitu. Nah, itu yang Tuhan larang, itu baru nggak boleh, guys. Gitu. Tapi kalau memang ada diperintahkan pada umat terdahulu, ya, dan tentu karena Tuhannya sama, tentu perintah-perintahnya kebanyakan sama, cuman sedikit dimodifikasi agar pengenapan gitu kan, ditambah sehingga genap atau lengkap gitu. Jadi harus dipahami. Jadi jangan semuanya di masa lalu dikatakan pagan gitu, ya kan? Nah, jadi kayak dulu ya, kayak perintah untuk sunat. Perintah sunat kepada Abraham. Itu kan kalau Anda konsisten mengatakan bahwa meniru masa lalu itu adalah pagan, menurut pagan, berarti itu ajaran pagan juga dong. Karena masa lalu juga itu, maka tidak. Nah, jadi poinnya adalah jangan mentang-mentang dari suatu masa lalu dilakukan sekarang itu ajaran pagan. Enggak. Harus dilihat dulu itu perintah siapa itu, apakah perintah manusia, pandai-pandai manusia atau perintah Tuhan gitu. Nah, itu poinnya, guys. Mereka tidak bisa melihat bahwa Muhammad hanya meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang pagan, lalu... Jadi gini ya, kita meyakini bahwa, ada bayangkan ya, logika sederhana, bahwa Allah itu mengutus ratusan ribu nabi. Saya lupa dibelah tuh, sekitar 148 ribu, atau berapa tuh guys, saya lupa ya. Itu ada di Sahih mengatakan, nah itu masuk akal sekali, karena periode waktu dari zaman Nabi Adam hingga zaman Imam itu adalah cukup lama, berarti berapa nabi gitu kan. Dan bumi ini luas, orang bukan hanya hidup di Israel saja, di negara Israel saja, di daerah Yerusalem saja, tapi banyak tempat, mulai dari benua Afrika, Asia, gitu kan, Amerika. Jadi tidaklah adil kalau logikanya kalau Tuhan hanya mengutus nabi-nabi kepada Israel saja, nggak adil. Artinya orang-orang di tempat lain itu dapat informasi bahwa Tuhan mereka Allah gitu. Nah, ngerti ya maksudnya ya? Jadi bukti Tuhan adil adalah dia mengutus banyak nabi. Ya. Ingat, zaman dulu nggak ada internet, nggak ada telepon, nggak ada komputer, nggak ada cloud gitu. Kalau sekarang gampang. Sedangkan sekarang aja ya, udah ada internet, cloud, informasi itu ya tetap aja ada wakil-wakilnya. Ada presiden, ada wakil presiden, ada gubernur, ada wali kota, ada RT RW gitu. Jadi nggak cukup hanya satu presiden lalu ngasih presiden ini ngasih pesan ke seluruh rakyat, nggak cukup. Makanya itu
perintah diturunkan kepada gubernur, wali kota, sehingga perangkat kecil itu RT, guys. Nah, atau kepala desa. Jadi itu kita ngomong mengenai era sekarang, era internet, untuk menyampaikan informasi gitu. Ya kan? Nah, apalagi dulu, ya dulu belum ada pesawat, belum ada mobil, motor. Yang ada paling kuda, keledai gitu kan. Karena bayangkan ya, adil nggak Allah Tuhan itu? Dia hanya ngutus Nabi kepada Israel, bangsa Israel kan tidak. Nah, karena Allah Tuhan Maha Adil, Dia mengutus Nabi ke seluruh tempat, sehingga tidak ada satupun jengkal di bumi ini yang tidak manusia itu dapat info bahwa Tuhannya ada Allah gitu. Dan berita-berita yang harus dikerjakan itu apa? Itu buktinya Tuhan itu Maha Adil, sehingga semuanya dapat informasi gitu kan. Nah, jadi makanya ya, karena jadi ibaratnya gini loh, misalnya ada presiden ini ya, di masa lampau ya, anggap presiden ini adalah umurnya panjang, ya kan? Masa lampau dia memberikan aturan-aturan rambu-rambu kepada seluruh daerah Indonesia dari Aceh hingga Papua, ya kan, dulu. Nah, karena presidennya sama, otomatis aturannya kurang lebih sama, ya kan? Apa yang kerjakan kurang lebih sama. Misalnya dulu diperintahkan untuk tiap daerah itu ya, tiap Senin itu upacara bendera, ya kan? Di Aceh, di Papua. Cuman karena dulu belum ada internet, belum terkenal, orang nggak tahu kalau di Aceh itu ternyata orang itu upacara bendera Senin, di Papua juga, karena dulu belum ada internet, gitu. Nah, rupanya perintah yang terbaru presiden yang sama ya, karena Allah itu kan sama, nggak berubah. Jadi sama kayak Allah yang sama dengan presiden yang sama. Presiden sama juga memerintahkan tiap Senin upacara bendera. Nah, lalu kita kan upacara bendera tiap Senin, tiba-tiba datang kabar lagi. Kalian ini niru ajaran pagan. Itu orang Aceh, itu dulu tuh sudah upacara bendera Senin. Berarti kan niru ya. Lah, ini berarti orang nggak paham, ya kan? Karena Tuhannya presiden sama, ya wajar sama ritualnya. Upacara benderanya juga, kalau presidennya beda mungkin ganti ya ganti pula aturannya. Mungkin lagi upacara bendera atau dihapuskannya upacara bendera, tapi kan tidak. Karena presidennya sama, tentu dia ritual yang dulu itu ya, di tempat yang itu ya, di Aceh atau di mana yang orang Papua sekarang ikutin ya, itu bukan berarti mereka ikutin ajaran pagan yang salah gitu. Mentang-mentang mencontoh gitu kan. Enggak, kalau mencontoh sendiri gini guys ya, Tuhan itu satu logikanya, dan Dia tentu perintahnya keinginannya kurang lebih sama, karena Dia tidak berubah gitu. Dan yang berubah itu manusia. Jadi manusia di seluruh dunia ini yang zaman dahulu tentu menerima informasi dari Tuhan tentang apa perintah yang mereka kerjakan. Termasuk yang tadi itu mungkin ya, mengenai itu. Nah, jadi Tuhan yang sama menginginkan sekarang begitu gitu. Jadi paham ya. Jadi lihat dulu gitu apa yang penting. Kalau Anda baca kitab atau Quran itu, Alkitab lah kurang lebih ya, yang mirip ya. Karena situ kan ada katanya ada Taurat Zabur juga. Karena yang kita bahasanya udah nggak ada lagi. Yang ada cuma sisanya saja. Yang menurut Quran itu diubah oleh manusia, Tapi minimal walaupun diubah pasti ada kurang lebih ada yang masih tersisa gitu kan. Karena kan merubahnya kan nggak mungkin semuanya, tentu ada yang tersisa. Jadi yang sesuai dengan Quran ya, itu yang tersisa yang kita yakini benar itu. Kita akan lihat ya, ada tinggal petakan mana yang dilarang dan mana yang disuruh kerjakan. Nah, misal kayak disuruh kerjakan tuh kayak kurban, ritual kurban, sunat. Nah, kalau dilakukan oleh umat Nabi Muhammad ya, itu apakah mereka meniru ajaran pagan? Kan tidak, itu kan ajaran pagan loh. Masa ada katakan sunat itu ajaran pagan? Nyembah bukan nyembah ya, mempersembahkan korban bakaran itu ajaran pagan? Kan tidak. Itu kan perintah Tuhan ya, kita dilaksanakan sekarang kan. Jadi hati-hati untuk menyebutkan itu ajaran pagan. Kecuali kalau sesuatu yang dilarang di Alkitab, dikatakan kayak jangan membuat patung. Nah, itu baru ajaran pagan. Dan banyak dulu orang membuat patung kan untuk sembah. Maka kalau Anda baca kitab maupun hadis, itu kasus-kasus yang ditemukan adalah orang-orang nyembah berhala, membuat berhala bahkan dan menyembahnya, gitu kan. Makanya ada orang membuat patung gitu kan. Jadi itu yang ajaran pagan yang tidak boleh diteruskan gitu loh. Tapi sekarang diteruskan oleh mereka ini kan. Nah, di situ tak masalahnya guys.
contek yang dia lakukan. Bukti bahwa Muhammad mengada-ngada dengan menggunakan nama Allah adalah hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4428 yang mencatat bahwa Muhammad mengaku dia meninggal dengan pembuluh jantung terpotong. Dan Al-Quran surah 69 ayat 44-47 berkata bahwa Muhammad akan meninggal dengan pembuluh jantung terpotong jika dia mengada-ngada dengan menggunakan nama Allah. Ingat ya, kalau janji ini adalah kalau Muhammad mengada-ngada dan itu langsung kena gitu, ya kan? Jadi misalnya gini, ada ancaman kalau kamu bohong ya nanti kamu akan ku pecahkan kepalamu gitu. Ini Medan ya. Awas kalau kamu bohong ya. Kalau kamu bohong ya dan ketahuan akan ku jewer kupingmu. Ini ancaman langsung guys, bukan nunggu-nunggu gitu. Nah, paham ya? Nah, momen ketika mereka nuduh nih Muhammad itu berbohong dengan momen Muhammad meninggal tuh beda waktu, ya kan? Artinya ini bukan ini mereka tuh salah tuduh gitu. Ya kita tampar lagi nih, kalau tampar lagi awas ya. Ini kan ancaman nih. Jadi dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngada kan sebagian perkataan atas nama kami, ya kan pasti kan memegang dia pada tangan kanannya. Nah, ini adalah ancaman langsung. Begitu dia berbuat langsung kena gitu kan, tapi kan tidak. Jadi itu belum apa guys. Jadi kalau ketahui ya ini tidak terbukti sama sekali gitu, ya kan? Jadi sesuatu tuh yang diancamkan itu akan langsung dilaksanakan begitu melakukannya, ya kan? Dan mereka tuduhkan yang waktu melakukannya jauh selalu kematiannya. Lalu kenapa tidak terjadi gitu? Nah di situ logika berpikirnya harus kita gunakan guys, gitu kan? Jadi kalau Anda baca kitab ya, Yesus pernah mengingatkan ya, waspadalah terhadap nabi palsu. Ini nabi palsu itu sudah diingatkan Yesus sebelumnya. Jadi kalau apalagi harusnya merujuk kepada Yesus, bukan kepada asumsinya. Ya, Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi palsu. Mereka akan datang menyamar kepadamu, menyamar seperti domba. Tapi sungguh mereka adalah serigala buas. Siapa yang menyamar seperti domba? Ya, domba siapa domba? Domba adalah Yesus ya, dan Yesus adalah gembala domba. Ngomong domba berarti menyamar sebagai pengikut Yesus, karena Yesus adalah gembala domba. Artinya nggak ada hubungan sama Nabi Muhammad. Karena Muhammad tidak pernah menyamar jadi domba, nggak pernah. Karena Nabi Muhammad itu diasosiasikan umat Islam itu sebagai onta kan, atau kandang gurun. Jadi nggak nyambung sama sekali. Ini nabi palsu adalah orang-orang yang menyamar sebagai pengikut Yesus. Dan siapa mereka? Itu tadi yang mengubah ajaran tauhid Yesus menjadi Trinitas. Nah itulah mereka yang nabi palsu itu. Dan mereka Yesus katakan ya, orang yang berani orang yang menyembunyikan kebohongan akan binasa. Barang siapa orang yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, atau dengan berani menyampaikan apa yang tidak pernah aku sampaikan kepadanya, maka orang nabi itu harus mati. Jadi ini ancaman Yesus. Yesus mengancam loh, orang yang menyembunyikan kebohongan akan binasa. Orang yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan. Apa itu? Contohnya Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku Tuhan dan sebalaku. Tapi mereka ajarkan itu. Artinya mereka berani. Dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah Yesus katakan atau perintahkan untuk ajarkan padanya, yaitu bahwa dia Tuhan dan sembah dia. Nggak pernah. Mereka harus mati. Nah, gimana lihat matinya orang-orang ini? Memang ancaman itu terbukti guys. Ancaman yang palsu ini ya, yang menyamar sebagai domba ini, yang mengaku sebagai Yesus ya, terbukti ancaman mereka. Cuma lihat matinya Paulus gimana? Yang orang-orang ngaku itu ya ada yang salib terbalik, ada yang tarik kuda, ya kan? Jadi itulah bukti bahwa mereka nabi palsu gitu loh. Jadi nggak ada hubungan sama Muhammad. Makanya baca kitab Anda, di situ sudah Yesus terangkan mengenai nabi palsu. Nggak ada hubungan sekali lagi sama Nabi Muhammad. Tapi mereka ini menyamar sebagai domba. Padahal Muhammad itu disebut sebagai kandang gurun atau bahkan onta guys. Jadi sekali lagi tunggu teman lagi ini nyambung gitu kan. Ketika umat muslim tidak bisa menjawab, biasanya apa yang mereka lakukan adalah menunjuk pihak lain, seperti maling teriak maling. Dalam hal sujud berdoa menghadap Ka'bah ini, mereka akan menunjuk ayat-ayat di dalam perjanjian lama, lalu berkata bahwa orang-orang Yahudi juga sujud berdoa menghadap Bait Suci Yerusalem. Nah, orang-orang Yahudi memang berdoa menghadap Bait Suci Yerusalem.
Tetapi, ada satu hal yang sangat berbeda antara umat Yahudi menghadap ke Yerusalem dengan umat Muslim menghadap ke Ka'bah. Begini ya, ingat ya, sebenarnya mereka ini adalah, kenapa dikatakan umat Yahudi dan juga ada umat Nasrani? Itu bukanlah suatu agama, ya, tapi merujuk kepada suatu tempat. Jadi sama kayak umat Pekanbaru, umat Jakarta, umat Indonesia. Itu bukan agama Indonesia, bukan agama Jakarta. Umat Yahudi adalah, kenapa? Karena mereka bangsa Yahudi, maka disebut sebagai umat Yahudi. Nah, sama kayak umat Nasrani, karena Yesus berasal dari Nazaret. Makanya dijadikan sebagai umat Nasrani dari kata Nazaret itu, guys. Nah, itu bukan nama agama sebenarnya. Jadi karena Tuhan ingat ya, Tuhan itu satu. Tentu perintahnya sama-sama mirip. Jadi apa yang dilakukan Yahudi ya sama dengan umat Islam gitu. Karena Tuhannya satu. Cuma mereka mereka tuh umat yang membangkang. Umat Yahudi adalah umat yang membangkang pada Tuhan. Mereka dulunya patuh pada Tuhan, sehingga Tuhan itu, Allah itu mengistimewakan mereka tuh sebagai umat yang terbaik dulu. Tapi sejak mereka membangkang, diutus nabi-nabi pada mereka, malah mereka bunuh, ya kan, malah mereka bully, contohnya Yesus sendiri, mereka coba bunuh gitu kan, tapi gagal dalam versi Islam gitu kan. Itu mereka dicabut, keistimewaan mereka dari mereka itu dicabut. Dan itu ada di kitab bahwa Allah katakan ya kitab itu ya, dan Allah akan ambil keistimewaan darimu dan akan diberikan pada bangsa lain gitu. Nah itu jadi keistimewaan dari bangsa mereka ini dicabut dan diberikan bangsa lain. Dan bangsa itu adalah bangsa Arab gitu ya, gitu kan. Bedanya adalah Shehinah. Secara literal, Shehinah artinya adalah menetap, menghuni, tinggal, atau berdiam. Secara makna, Shehinah artinya hadirat ilahi. Maksudnya, umat Yahudi sujud berdoa menghadap bait suci Yerusalem karena mereka percaya bahwa Yahweh ada atau hadir di dalam bait suci. Jadi gini, itu adalah arah. Pertama itu arah. Kedua, itu bukan patung. Jadi umat Islam dan umat Yahudi itu sama-sama menghadap ke arah bangunan dan bukan patung. Dan larangan yang ada di kitab itu hanya larangan buat patung. Gak ada larangan buat bikin bangunan, gak ada. Larangannya adalah buat patung. Dan larangan berikutnya adalah selain buat patung juga gak boleh sujud menyembahnya. Jadi ada kesamaan antara Islam dengan Yahudi. Nah, berarti itu Tuhannya sama. Ya kan? Tuhan sama nggak mungkin minta karena berbeda. Tapi umat Kristennya beda sendiri. Umat Kristen malah jadi sama kayak Hindu, kayak orang-orang yang nyembah apalah ya, bukan agama lain lah. Kayak orang-orang yang nyembah berhala, ya, patung, pada menyembah dewa ini, dewa itu gitu kan. Jadi kalau kita lihat ya, yang sama itu adalah umat Yahudi dengan umat Islam, sama-sama bangunan. Nah dulu umat Islam itu juga menyembah, bukan menyembah ya, juga menyembah Tuhan menghadap kepada Yerusalem. Tapi karena Nabi Muhammad itu meminta pindah ke arah Ka'bah, ya Allah kabulkan. Jadi tetap kebangunan guys, bukan ke patung. Jadi ada kesamaan antara Yahudi dengan Islam, tapi kisah beda sendiri. Mereka malah ke patung gitu, ya kan? Nah di sini tak masalah guys. Jadi mereka justru pagan, jadi patung itu adalah ajaran pagan yang salah, yang mana itu dilarang dalam kitab. Ya, membuat patung apalagi menyembahnya. Membuat patung aja nggak boleh, apalagi menyembahnya. Nah, kalau ini tidak ada larangan untuk bahkan diperintahkan ya, kitab itu ada baca ya, mereka itu semua sujud menghadap ke Yerusalem. Memang dicontohkan dan diperintahkan ini guys. Ya kan? Berdoalah kamu ke arah Yerusalem, perintah Tuhan itu kan. Jadi memang diperintahkan, justru tidak ada Tuhan memperintahkan berdoalah kamu menghadap patung, kan nggak ada. Yang ada ke arah Yerusalem. Nah, itu guys ya. Kalau ini ada perintahnya. Kalau patung nggak ada perintahnya, bahkan itu larangan. Tapi justru umat Kristen melakukan itu yang dilarang itu kan, yaitu membuat patung dan menyembahnya. Nah, sedangkan perintahnya dari kitab itu adalah sujud menghadap ke Yerusalem atau berdoa ke arah Yerusalem gitu. Jadi kebangunan gitu kan, ke kota. Yerusalem ini ada bait gitu. Jadi maksudnya itulah sujud ke arah Yerusalem itu adalah ke bait suci itu guys. Nah, itu poinnya ya. Ini bukan patung gitu kok. Ini karena dia tuh kritik patung ini loh yang dilarang dari kitab. Bukan malah kritik umat Islam, karena Islam itu melakukan seperti yang Yahudi lakukan. Nah itu pasti dari Tuhan yang sama, karena masih satu rumpun gitu kan. Karena dimanapun rusaknya Israel, tapi mereka memang masih ada yang mereka kerjakan itu yang masih sesuai dengan perintah Tuhan. Yang mereka pertahankan dengan ini, yaitu salah satunya adalah
yang menghadap ke bait suci. Itu memang sudah kan dari zaman Musa gitu kan. Nah, itu guys, itu poinnya yang tidak pernah berubah gitu kan. Tetapi, kalau umat Islam ditanya, apakah Allah SWT ada atau hadir di dalam Ka'bah? Jawabannya adalah tidak. Ini adalah satu hal yang paling membedakan antara Yahweh Elohim dengan Allah SWT. Yahweh Elohim. Jadi gini, bukan masalah tidak mampu turun ke dunia ya. Ada baca, makanya jadi nggak pernah baca ya. Jadi dikatakan bahwa sepertiga malam itu Allah turun ke dunia, ya, ke langit dunia, ya. Bukan tidak mampu turun ke dunia, pertanyaannya adalah untuk apa dia turun ke dunia, gitu loh. Itu pertanyaannya. Dan turun ke dunianya pun jangan ada samakan kayak manusia turun dari langit, enggak. Ya kan? Gitu guys ya. Allah tuh Tuhan, ya. Jangan lagi Tuhan, ya. Anda bayangkan ya, apa? Kayak malaikat turun ke dunia kan nggak sama kayak manusia turun ke dunia, ya kan? Manusia turun ke dunia tuh kayaknya, contohnya kayak orang terjun payung, kayak astronot lah gitu kan. Nah, itu baru manusia turun dari apa turun ke dunia. Tapi Tuhan jangan samakan kayak itu. Jangan kan itu lagi ya. Meteornya turun ke dunia tuh menyebabkan kerusakan gitu. Turunnya tuh bukan lambat, cepat gitu kan. Dan apa namanya? Dan semakin besar meteornya akan menimbulkan kerusakan lebih besar. Jadi yang samakan turunnya Tuhan dengan turunnya manusia beda. Nah, dan kita nggak tahu zat Tuhan itu siapa. Karena dia mengatakan bahwa tidak ada yang, Yesus pernah mengatakan bahwa tidak ada yang pernah melihat Allah atau mendengar suaranya. Tidak ada yang pernah melihat Allah dan mendengar suaranya. Jadi ketika dia turun ke dunia, kita nggak pernah lihat dia. Jadi kita nggak tahu turunnya seperti apa. Dan dia katakan ya bahwa tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan aku. Sehingga Anda tidak bisa mengasosiasikan dia tuh dengan apapun ya. Jadi Anda bayangkan turunnya, mungkin turunnya kayak burung merpati atau kayak manusia, enggak. Karena dia tidak ada sama dengan apapun, itu ada samanya dia. Tidak sama, serupa, seumpama dengan dia, sebandingkan dia gitu. Jadi Anda bisa bayangkan dia turun kayak apapun, nggak bisa. Oh, dia turun kayak burung merpati turun, atau turun kayak malaikat, atau turun kayak apa, enggak. Karena dia adalah Tuhan. Suatu yang berbeda dengan makhluk-makhluknya gitu kan. Yang ada di Alkitab adalah Tuhan yang mampu turun ke dunia dan hadir di tengah-tengah manusia. Sedangkan Allah SWT bukan Tuhan yang mampu turun ke dunia dan hadir. Jadi kalau ngomong soal turun ya, turun lahir beda guys. Jadi mereka meyakini bahwa Tuhan mereka lahir gitu kan. Jadi kalau lahir ke dunia itu dikatakan turun, ya, berarti saya juga turun ke dunia dong. Karena saya juga dilahirkan, tanpa lagi dilahirkan gitu. Artinya Tuhan tanpa lagi itu tidak turun ke dunia, ya. Yang Yesus yang dituarkan itu tidak turun ke dunia karena dia dilahirkan. Karena kalau itu turun ke dunia, artinya saya juga turun ke dunia gitu kan. Nah, artinya sama-sama seperti dia, sama-sama dilahirkan, sama-sama turun ke dunia. Tapi kan tidak. Nah, jadi harus dipahami ya, bukan berarti bacalah hadisnya ya. Hadis itu banyak, dan juga banyak di ayat lain itu dikatakan bahwa Allah itu turun ke dunia. Tapi jangan dibayangkan turunnya itu seperti turunnya manusia, turunnya yang pakai payung gitu atau apapun itu. Enggak, karena Tuhan itu sesuatu yang berbeda gitu. Kita nggak tahu dia turunnya seperti apa, ya kan? Dan apa? Jadi dia gini guys ya. Jangan kan turun ke dunia, dia aja mampu menciptakan menciptakan Tuhannya orang Kristen, Tuhan mereka ya. Jadi Yesus yang dituarkan orang Kristen itu adalah ciptaan Tuhan gitu, ciptaan Allah gitu kan. Jadi logikanya tuh simpel sekali gitu. Jadi kalau dia bisa melakukan apapun ya, apalagi cuma masa turun ke dunia gitu. Dan kalau kita lihat kata-kata tidak mampu ya, Tuhannya tanpa lagi sendiri itu banyak ketidakmampuannya ya. Coba kan ya. Saya tidak mampu turun ke dunia, itu jelas faktanya beliau tidak mampu turun ke dunia. Kenapa? Karena beliau tidak turun ke dunia, tapi beliau dilahirkan. Ya, beliau dilahirkan dari rahim ibunya, itu Maria. Itu artinya dia tidak mampu turun ke dunia. Ya, dia juga banyak ketidakmampuan lainnya gitu. Tidak mampu tidak mampu untuk tidak tidur, tidak mampu untuk tidak makan, tidak segala macam. Jadi kalau dia jadikan dalil bahwa Tuhan Allah itu tidak mampu turun ke dunia, artinya kan kuncinya adalah tidak mampu.
Nah, sementara dia menuhankan Tuhan yang tidak mampu dalam banyak hal, guys. Tidak mampu menyelamatkan diri dari pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, tidak mampu untuk ya banyak hal yang dia itu masih membutuhkan ibunya ketika masih kecil, ya masih butuh ibunya untuk memberikan dia makan, menjaga dia gitu kan sampai dia besar nanti gitu. Di tengah-tengah manusia. Bait suci Yerusalem didirikan oleh Salomo untuk membuat tenda pertemuan dengan Yahweh yang portabel sejak zaman Musa yang disebut tabernakel menjadi permanen. Bagian terpenting di dalam bait suci Yerusalem dan tabernakel Musa adalah ruang Maha Kudus yang merupakan tempat khusus untuk kehadiran Tuhan. Hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu pun hanya sekali dalam setahun pada waktu Yom Kippur. Yom Kippur, yang mempunyai arti hari penebusan atau hari pendamaian, merupakan hari yang paling suci di dalam agama Yahudi. Kita bisa lihat di dalam Keluaran 13 ayat 21 bahwa jauh sebelum bait suci Yerusalem berdiri, Tuhan sudah menampakkan diri dalam tiang awan dan tiang api berjalan di depan seluruh bangsa Israel untuk. Jadi kalau kita baca ya, dan Yahweh bilang di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan guna menuntun mereka, dan pada malam hari dalam tiang api guna menuntun mereka untuk dapat terus jalan tiang awan. Jadi ini guys, yang maksud itu tanda-tandanya bukan Yahweh sendiri gitu ya. Sama kayak misalnya Allah itu menampakkan diri kepada Musa yang berupa sema api yang terbakar. Itu bukan berarti Allah itu sema api yang terbakar ya. Jadi dia tuh memberikan petunjuk bahwa dia tuh ada di situ ya. Sama kayak misalnya kayak gini, saya memberikan tanda bahwa saya hadir ya di suatu tengah-tengah orang itu ya. Cukup dengan saya tuh telepon mereka, video call ya. Jadi mereka tinggal bicara depan HP yang ada mereka. Itu menandakan saya hadir di situ. Tapi bukan dalam artian bentuk fisik. Tapi saya hadir di tengah mereka berupa sinyal yang dikirimkan ke mereka hingga sampai. Sehingga mereka nggak perlu lagi menuntut kehadiran saya. Oh, kamu sini dong. Nggak perlu. Nggak cukup lewat perantara HP ini gitu. Mereka bisa bicara dengan saya. Kita bisa komunikasi gitu kan. Udah cukup. Sama seperti Allah tadi gitu kan. Karena gini ya, dia kan Musa melihat semak bukan yang terbakar. Mereka melihat tiang awan dan juga tiang api. Nah, Tuhan, apakah Allah itu adalah tiang awan, tiang api? Kan tidak. Itu hanya sama kayak yang mereka lihat adalah kayak saya gitu. Padahal tidak, itu adalah tangkapan sinyal yang dipancarkan melalui HP yang mereka pegang gitu. Itu bukan saya gitu. Nah, jadi guys ya, itulah ketidakpahaman mereka. Tanpa lagi nih lah, bukan nggak usah mereka ya, tanpa lagi ya, karena kita bahas tanpa lagi nih. Bahwa sebenarnya Allah itu tidak pernah menampakkan diri pada siapapun itu, ya. Kalau menampakkan adalah soalnya kan dia sama gitu, ya kan, nggak beda-beda, nggak sebentar-bentar tiang awan, lalu tiang api, lalu semak api bukan yang terbakar gitu. Enggak, itu hanya tanda saja, ya kan. Nah, karena Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah atau mendengar suaranya. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah atau mendengar suaranya. Bahkan dikatakan di ayat lain bahwa tidak ada sanggup memandang Allah. Karena kalau Allah itu gunung-gunung aja, bukit-bukit akan hancur memandang Allah gitu. Nah, jadi tidak ada sanggup guys memandang Allah gitu kan. Dan tidak ada yang pernah melihat Allah atau mendengar suaranya. Itu statement dari Yesus sendiri. Nah, itu yang perlu dipahami. Sudah menampakkan diri dalam tiang awan dan tiang api berjalan di depan seluruh bangsa Israel untuk menuntun mereka. Kemudian, di dalam Ulangan 31, ayat 15, Tuhan menampakkan diri di kemah itu, di dalam tiang awan. Dan tercatat di dalam 1 Raja-Raja 8, ayat 10-11, dan 2 Tawarikh 5, ayat 13-14, bahwa Tuhan kembali menampakkan diri, di dalam bentuk awan, di bait suci Yerusalem. Jadi, secara sepintas, umat Islam sujud berdoa menghadap Ka'bah, mirip dengan umat Yahudi, yang sujud berdoa menghadap bait suci Yerusalem. Tetapi, isinya jauh berbeda. Menurut Al-Quran, Allah menyuruh umat muslim sujud berdoa menghadap Ka'bah, hanya karena Muhammad suka untuk menghadap ke situ. Dan umat muslim mencium batu hitam yang ada di Ka'bah, hanya karena Muhammad suka untuk mencium batu hitam itu. Umat Islam, sujud berdoa. Jadi gini ya, saya terangkan mengenai mencium batu hitam atau azhar. Jadi gini,
hadisnya mengatakan bahwa itu batu yang turun dari surga, ya. Jadi Allah memberikan batu itu kepada Ibrahim, dan Ibrahim menempatkannya di Ka'bah, ya. Ya waktu itu belum seperti sekarang, masih berupa fondasi. Nah, kalau Anda ketahui ya, makna mencium batu itu adalah suatu adalah karena Nabi Muhammad tuh rindu sama kampung halaman, ya. Ingat, kampung halaman manusia itu adalah bukan di kampung halaman kita sekarang. Kampung halaman saya adalah di Sumbar dan Jawa. Saya punya 2 kampung halaman, guys, di Sumatera Barat dan Jawa. Itu kampung halaman di dunia, tapi ada kampung halaman kita yang kita bakal kembali nanti ke kampung itu abadi kekal, yaitu surga. Itu kampung kita semua yang disebut kampung akhirat. Nah, sesuatu yang berasal dari surga itu kita rindukan. Jadi representasi kita tuh rindu dengan tempat itu. Sama misalnya kayak gini. Misalnya kita kampung halaman kita adalah Sumbar. Nah, ketika kita mencium tanah dari Sumbar, ya kan? Kita membayangkan kerinduan kita yang begitu memuncak kepada tempat kelahiran kita, ya kan? Jadi sekarang kita pengen katakan bahwa kita akan pulang kampung situ. Tunggu ya surga, ya, tunggu ya kampung halaman, ya. Nah itu maknanya, jadi ketika seorang mencium batu salawat, jadi ketika Nabi Muhammad itu mencontohkan untuk mencium batu salawat, itu maknanya adalah kita tuh jangan lupa tempat kembali kita, kampung halaman kita, yaitu surga, guys. Karena batu hitam itu berasal dari surga. Batu yang berasal dari surga yang dulu itu putih seperti susu gitu kan, putih bersih susu. Cuman jadi hitam karena dosa manusia. Dulu tuh batu itu dapat menerangi seluruh Arab gitu kan, saking terangnya gitu. Cuman itu karena makin lama mengandung dosa manusia, ya akhirnya makin hitam gitu kan, redup gitu. Jadi itu adalah mencium batu mengingatkan kita akan kampung halaman kita. Sama kayak kita tuh mencium sesuatu yang mengingatkan kita pada kampung halaman. Misalnya mencium tanah yang dari Sumbar, ya kan, ada ciumkan ini tanah dari Sumbar ini tempat kembali. Nah, sehingga orang akan bersungguh-sungguh untuk melakukan apa-apa yang membuat dia itu dapat kembali ke situ nanti. Yaitu membuat sesuatu yang bisa dia buat dia kembali ke Sumbar atau ke kampung halamannya yang di dunia maupun di akhirat, guys. Nah, karena bahasa Hawa itu kan berarti kan kampungnya di surga gitu, guys. Nah, di situ poinnya. Menghadap bangunan kotak buatan manusia yang tidak ada hadirat Allah di situ. Jadi, sujud berdoa menghadap Ka'bah adalah 100% sujud berdoa kepada buatan manusia. Bait suci itu juga buatan manusia, ya. Ya. Jadi guys ya, nggak ada bangunan dibuat oleh Tuhan, nggak ada. Bangunan itu semua dibuat manusia, gitu loh. Ya kan? Jadi bait suci pun termasuk bukan buatan Tuhan, tapi buatan manusia, gitu ya. Dan ingat ya, apa ya namanya? Sesuatu itu adalah semuanya itu buatan manusia. Karena manusia itu yang membuat sesuatu itu dikasih Tuhan kemampuan untuk membuat sesuatu, gitu kan. Nah, jadi Tuhan tuh hanya menciptakan, membuat bahan-bahannya saja, kayak batu-batunya, kayak kerikilnya, kayak tanahnya, gitu kan. Nah, manusia yang mendirikan bangunan itu atau membuat patung itu, gitu kan. Sedangkan umat Yahudi sujud berdoa menghadap bait suci karena Tuhan hadir di situ. Jadi, umat Yahudi bukan sujud. Jadi sebenarnya gini ya, Tuhan itu hadir di mana-mana. Dalam arti gini ya, bukan maksudnya itu bukan Tuhan hadir di mana-mana, itu maksudnya itu dia tuh contoh misalnya gini, kayak bayangkan ya seseorang yang berdiri di depan monitor layar yang mana dia tuh bisa memantau semua area CCTV gitu. Nah, dia tuh sebenarnya dalam artian dia hadir di mana-mana, dia tahu semua di situ gitu, terpantau sama dia gitu loh, guys. Jadi hadirnya tuh bukan dalam bentuk fisik, tapi pengawasannya hadir di situ. Nah, itu poinnya di situ gitu kan. Nah, itu manusia lah, apalagi Tuhan. Jadi bukan berarti Tuhan tuh di situ gitu loh, dalam artian fisiknya bukan. Ya. Tapi jangan pernah bayangkan Tuhan itu seperti manusia. Kalau kita berada di situ, berarti kita ke situ. Karena gini ya, kalau Anda bayangkan kalau Tuhan seperti itu ya, nanti kacau. Kenapa? Ada bayangkan misalnya kayak seseorang, ya kan, yang memantau
banyak tempat. Dia kan dia nggak perlu sebenarnya pergi ke sana, cukup mantau di CCTV ya. Nah begitu dia tinggalkan CCTV, maka meninggalkan monitor itu, maka dia akan kehilangan pantauan pada yang lain gitu. Dan itu manusia punya kekurangan. Tuhan nggak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah sesuatu yang sempurna. Dia nggak perlu turun ke dunia dalam artian yang ada samakan dengan manusia, guys. Enggak. Makanya bahaya kalau kita menyamakan Tuhan itu dengan sesuatu yang seperti makhluknya, kayak manusia. Jadi kalau dikatakan bahwa Tuhan bertempat di situ, berarti Anda bayangkan, oh dia seperti manusia yang kok coba dia ada bertempat di situ, berarti Anda kan harus masuk situ gitu kan. Nah, enggak seperti itu. Ini makanya yang mereka lihat itu bukan Tuhan, tapi tiang awan, tiang api, semak belukar yang terbakar. Jadi mereka yang mereka lihat itu bukan Tuhan gitu, guys. Ya kan? Karena kalau yang mereka lihat Tuhan, itu mereka bisa menggambarkan, oh Tuhan itu adalah seperti ini, Tuhan itu seperti ini. Kan cuma dikatakan bahwa mereka melihat tiang api, tiang awan gitu kan, bukan terbakar. Mereka tidak melihat Tuhan gitu loh, itu poinnya. Jadi hanya mereka hanya melihat sebagai tanda-tanda Tuhan hadir gitu, ya pertanda Tuhan hadir. Seperti kayak kita melihat pertanda apa namanya, kayak bencana itu pertanda Tuhan tuh hadir mendatangkan bencana pada kita gitu. Nah, jadi itu menandakan bahwa Tuhan itu tidak diam saja ketika manusia berbuat maksiat. Tandanya apa? Pengawasannya jalan hadir, dia tuh hadir ya, memberikan kita tuh azab ya, berupa bencana atau mungkin ujian kalau kita beriman. Nah, jadi hanya tanda bahwa dia tuh bukan fisiknya hadir. Karena ingat ya, Tuhan tuh sekali lagi dia nggak sama kayak manusia. Jangan pernah Anda bayangkan, jadi inilah akibatnya kalau Anda menyamakan Tuhan itu dengan manusia, dengan makhluk. Sehingga kalau dikatakan bahwa Tuhan hadir di situ, Anda bayangkan kayak manusia yang hadir di situ gitu loh. Kan? Nah, jadi coba Anda bayangkan ya, ayatnya mengatakan bahwa janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun baik langit di atas, di bawah maupun di bawah air. Artinya itu, karena patung-patung itu tidak ada satupun yang mirip dengan Tuhan. Jadi apapun yang Anda lihat ya, langit di atas, bumi bawah, maupun bawah air itu bukan Tuhan. Jadi tidak ada satupun Tuhan yang itu semua. Gitu. Jadi nggak bisa Anda buat patung yang sama kayak Tuhan tuh nggak bisa, karena akan ada gitu. Karena Tuhan itu tidak sama dengan apa yang ada di atas langit, di bumi bawah, maupun di bawah air. Alias mengatakan bahwa tidak sama serupa sebanding semua dengan dia gitu guys. Karena dia tuh tidak sama dengan makhluk apapun itu ciptanya kan. Berdoa kepada tenda atau bangunannya, tetapi kepada Tuhan yang ada di dalamnya. Kalau kamu masih tidak paham apa bedanya, sederhananya begini. Umat muslim itu, seperti ketok pintu, panggil-panggil ke sebuah rumah kosong, yang tidak ada siapapun di dalamnya. Sedangkan, umat Yahudi, ketok pintu, panggil-panggil ke sebuah rumah, yang mereka tahu ada seseorang di dalamnya. Dari luar, apa yang mereka lakukan, terlihat mirip. Beda. Guys ya, orang yang ngetok pintu rumah kosong, mereka tuh harus datang ke rumahnya. Ingat ya, nggak bisa mereka tuh jauh, nggak bisa. Ada nggak orang Yahudi dalam Islam itu kan menghadap ke arah satu tempat. Umat Yahudi ngadap ke Yerusalem. Umat Yahudi yang ada di Amerika itu ibadah ngadap ke Yerusalem. Umat Islam yang ada di Amerika juga ngadap ke Ka'bah. Beda tempat aja, beda arah aja. Nggak seperti contohnya ini. Ini harus di depan rumahnya. Ada nggak kira-kira orang ini berdua ini ya digambarkan bahwa mereka pakai toa itu ngomong di Amerika, rumahnya di Eropa ya, mereka ngomong di Amerika, ada nggak? Enggak. Ini kan harus datang ke depan rumahnya. Apakah umat Islam atau umat Yahudi ketika berdoa harus datang ke depan Ka'bah atau ke depan Bait Suci? Kan tidak, guys. Nah itu beda. Jadi menamakan itu dan ini beda sekali gitu loh. Saya ya itu sholat itu tidak mesti ke depan Ka'bah. Kalau mereka berdua ini ya, itu harus di depan rumah kosong itu. Jadi itu adalah hal yang berbeda guys, nggak disamakan. Gitu kan. Nah, jadi gini loh logikanya, kalau Tuhan ada di Bait Suci, berarti di tempat lain nggak ada, gitu kan? Nah makanya logikanya samakan Tuhan dengan makhluk, karena makhluk yang begitu. Kalau saya ada dalam Bait Suci, artinya saya nggak ada di sini, gitu loh. Lalu siapa ngawasin tempat ini? Tuhan nggak begitu. Makanya jangan pernah samakan Tuhan itu sesuatu yang di luar
akal kita yang tidak mampu kita jangkau. Ingat ya, Tuhan bukan ini, bukan berarti kita tuh memahami Tuhan bukan tidak melalui akal, enggak, melalui akal. Tapi akal kita tuh nggak mampu menyentuhnya. Dalam artian kita tuh tidak bisa menggambarkan Tuhan tuh seperti akal apapun yang kita bayangkan gitu loh. Karena Tuhan kan melarang untuk membuat patung yang menyerupai apapun di atas bumi maupun di bawah air kan. Itu artinya karena nggak bisa bayangkan Tuhan itu seperti apapun itu makhluk ciptaannya, karena nggak ada yang sama dengan dia gitu. Tidak ada yang sama serupa sebanding sama dengan dia gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang akal anak itu tidak bisa bayangkan karena nggak ada contohnya. Karena nggak ada yang sama dengan dia gitu. Anda mau ambil contoh apa? Bulan, bintang, matahari, manusia kan enggak. Nah itu artinya di luar akal yang mana memang nggak ada contohnya gitu loh. Nah dia kan dia itu beda sendiri gitu guys. Nah bukan beda sama Trinitas ya. Yang jelas kita bisa pakai akal di situ. 1+1+1 kan 3. Mereka paksakan 1+1+1+1. Itu baru menabrak akal secara memang betul-betulan, memang betul-betul secara bukan secara harfiah tapi secara real gitu kan. Ini penyamakan ini ya, orang manggil-manggil orang di rumah kosong itu bedanya dengan orang yang sholat, orang Yahudi ibadah ngadap ke Yerusalem, umat Islam orang ngadap Ka'bah itu beda guys ya. Kita atau umat Yahudi itu tidak di depannya, enggak masih di depannya. Ini sama kayak orang berdua ini, itu rumahnya anggaplah di Eropa, mereka teriak itu dari Amerika, kan tidak, kan mereka harus di depannya. Jadi itu adalah sesuatu yang berbeda guys. Sama-sama ketok pintu dan sama-sama panggil ke arah sebuah rumah. Tetapi yang membedakan adalah yang satu ke arah rumah kosong karena ikut-ikutan, yang satu lagi ke arah rumah berpenghuni karena tahu ada yang tinggal di dalamnya. Bagi saya, ini bukan ikut-ikutan, tapi Tuhan itu ya, karena Tuhannya sama, tentu perintahnya sama, yaitu soal menghadap ke suatu tempat ya. Nggak mungkin dong Tuhan itu berubah gitu kan. Nah, kecuali kalau manusia yang mengubah ajarannya, nah, itu baru masuk akal, make sense ya. Nah, justru di Alkitab itu yang ada larangan untuk buat patung, apalagi sudah menyembah kepada patung. Tapi yang ada adalah itu kan dilarangkan buat patung, tapi mereka kerjakan. Mereka buat patung Tuhan dan mereka sembah gitu kan. Nah, tapi yang ada justru perintah untuk ibadah berdoa menghadap kepada arah tertentu, yaitu Yerusalem gitu guys. Nah, jadi perintahnya adalah arah ke Yerusalem. Larangannya adalah membuat patung atau sujud ke arah patung itu gitu guys. ketok pintu dan panggil-panggil ke arah rumah kosong karena ikut-ikutan. Ini umat Islam dan umat Yahudi itu masih sesuai dengan Alkitab gitu kan, masih sesuai. Nah, umat Islam yang tidak, mereka malah lari ke patung yang justru dilarang dengan Alkitab guys. Adalah kebodohan. Begitu juga, sujud berdoa ke arah bangunan kosong buatan manusia yang tidak ada Tuhannya di situ adalah penyembahan berhala. Nah, apa hubungannya dengan Adam dan Yesus? Ini beda dengan umat Kristiani atau orang-orang yang nyembah patung dewa, itu mereka di depannya langsung guys. Ya, mereka harus di depannya. Jadi nggak ada orang yang kayak anggaplah ada patung terbesar, patung dewa terbesar misal di daerah mana gitu kan, atau patung dewa terbesar di daerah mana. Nggak ada orang tuh yang menghadap ke situ. Mereka akan ambil replikanya, ya kan? Mereka akan cari gereja terdekat, ya atau tempat ada patung itu terdekat berada, dan mereka akan langsung di depan patung itu, ya menyebut nama patung, ya dewa ini atau ya Tuhan Yesus gitu kan. Memang menyebut yang di depan mereka. Kalau umat Islam kan tidak, umat Yahudi kan tidak ya bait suci, atau umat Islam ya Ka'bah kan tidak, tapi ya Allah atau ya Yahweh gitu. Jadi beda objeknya yang disebut dalam doa. Kalau mereka kan sama, patungnya patung Yesus, mereka sebut Tuhan Yesus gitu. Itu poinnya guys. Dan mereka harus di depannya. Sama kayak penyembah berhala itu di depannya. Memang di depannya tuh harus ada patungnya gitu. Kalau kita ada Yahudi kan tidak. Gak mesti di depan Ka'bah gitu. Itu bukti bahwa itu hanyalah arah guys ya. Ya, ngerti nggak maksudnya? Kayak contoh kayak orang, kalau orang menyembah ya, anggaplah Anda tahu ada jam gadang ya, jam gadang di Bukit Tinggi. Kok orang menyembah jam gadang, dia harus pergi jam gadang, depan jam gadang itu dia nyembah gitu kan, oh jam gadang gitu kan. Tapi kalau saya di sini
saya itu hanya arah jam gadang. Saya berdoanya kepada Allah, ya Allah, tapi arahnya jam gadang. Berarti saya tidak menyembah jam gadang. Orang yang menyembah jam gadang itu akan langsung datang ke jam gadang dan doa, ya jam gadang gitu. Sama kayak orang yang menyembah Yesus, ya mereka langsung ke depan patung Yesus itu dan berdoanya langsung, ya Tuhan Yesus gitu. Ya kan? Jadi menyebut objek yang di depan dia dan doa objek terus di depan dia. Nah, itu yang dilakukan umat Kristiani dan itu yang dinamakan menyembah objek itu gitu. Seperti orang yang menyembah patung-patung dewa-dewa. Kalau kita kan tidak. Kita dan Yahudi ini beda, guys. Nggak sama dengan umat Kristen atau kaum penyembah berhala lainnya. Nggak sama. Di depan kita tidak ada Yerusalem atau Ka'bah. Itu hanya arah. Di depan saya tidak ada Ka'bah ini. Ka'bah jauh sana. Tapi ini hanya arah saja, guys. Kalau mereka tidak. Mereka tidak membayangkan, patung Yesus ada di Brazil. Lalu mereka ada itu, tidak. Mereka betul-betul harus ada patung di depannya. Maka mereka tuh kalau mau nyembah Yesus tuh mereka yang sebagai patung ya. Mereka akan pergi ke gereja yang ada patung Yesusnya. Maka Anda akan temukan banyak kali video-video atau foto yang mana umat Kristen itu dia doanya depan patung Yesus, depan patung itu langsung, dan doanya pada patung itu. Kepada Tuhan yang mereka anggap representasikan berupa patung, guys. Nah, itu poinnya. Ya kan? Jadi beda sekali dengan umat Islam, dan umat Islam itu yang berdoa menghadap ke Yerusalem dan Ka'bah itu beda sekali, gitu kan? Nggak sama, guys. Begini, umat Muslim selalu mempertanyakan kenapa umat Kristen menyembah Yesus. Kenapa tidak menyembah Adam? Mereka mengira umat Kristen menyembah Yesus karena Yesus lahir tanpa ayah. Jadi begini, umat Kristen menyembah Yesus bukan karena Yesus lahir tanpa ayah, tetapi karena tubuh Yesus adalah bait suci yang di dalamnya ada kehadiran Yahweh. Yuk kita baca Yohanes 2 ayat 19-22. Yesua menjawab dan berkata kepada mereka, hancurkanlah tempat suci ini, dan dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Lalu, orang-orang Yahudi itu berkata, 46 tahun lamanya tempat suci ini dibangun, dan engkau akan mendirikannya dalam 3 hari. Namun, yang ia katakan tentang tempat suci itu adalah... Kita akan membaca ini ya, berpaham ya. Yesua menjawab dan berkata kepada mereka, hancurkanlah tempat suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu orang-orang Yahudi itu berkata, 46 tahun lamanya tempat suci ini dibangun. Jadi tempat suci itu dibangun selama 46 tahun ya. Dan engkau akan mendirikannya dalam 3 hari. Sama-sama ada periode waktu, cuma yang satu lebih pendek, itu 3 hari. Yang dulu kan selama 46 tahun itu kan. Nah, 46 tahun dibangun 3 hari. Nah, namun yang ia katakan tentang tempat suci itu adalah tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, tatkala dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, para muridnya teringat bahwa dia pernah mengatakan hal itu pada mereka, dan mereka percaya pada kitab suci dan firman yang telah Yesus katakan. Jadi bahasa gini ya, kita tidak perlu lagi tempat suci gitu, ya kan? Tidak perlu lagi tempat suci itu, ya. Tapi karena bukan berarti Yahweh itu pindah ke tubuh dia, bukan itu maknanya, guys. Ya. Jadi dia mau mengatakan bahwa bahwa sesuatu itu itu hanyalah makna literal, kata-kata. Dalam artian itu kan suatu bangunan tempat suci, sama kayak tempat suci itu kayak masjid, musola gitu kan. Nah, ini maksudnya adalah begini, nggak perlu lagi ada tempat maksudnya, ya kan? Jadi ikut Yesus saja sudah cukup itu maksudnya, ya kan? Jadi ibaratnya nggak perlu lagi nggak perlu lagi harus ke situ gitu, nggak perlu lagi harus ke tempat itu, karena itu kan tempat suci. Orang kan kemana-mana tuh berdoa tuh harus ke situ gitu kan, harus ke situ. Nah, dimudahkan dengan cara cukup ikut Yesus maksudnya kan. Nah, udah cukup gitu, ikut nabi saja gitu, guys. Nah, itu poinnya. Jadi sesuatu yang merupakan tempat itu sebenarnya itu hanya tempat itu maksudnya. Yang penting adalah ikutin nabinya, utusannya gitu, ya kan? Jadi ini nggak ada hubungannya bahwa Allah ada di dalam Yesus, nggak ada, atau Allah ada di dalam tempat suci itu, nggak gitu, guys, ya kan? Karena gini loh ya, logikanya untuk apa Tuhan itu ada di dalam bait suci? Untuk apa Tuhan itu ada dalam tubuh Yesus? Untuk apa coba? Ya kan? Harusnya kan sebagai Tuhan,
Dia mampu melakukan apapun tanpa dia harus begitu gitu. Paham ya logikanya? Kayak contoh, ketika Tuhan itu apa namanya ya? Tuhan tuh berkata menciptakan segala sesuatu kan dia tinggal berkata ya, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah siang, jadilah malam itu kan. Dia nggak perlu datang ke tempat itu, nggak perlu. Jadi kalau gimana gitu, kayak kalau saya punya kemampuan hebat, saya nggak perlu ke tempat itu. Misalnya saya pengen memindahkan patung Liberty dari sana ke tempat lain. Saya tidak perlu ke sana gitu. Saya cukup berkata pindahlah patung Liberty, dia akan pindah gitu. Atau saya mau ngomong dengan, bayangkan ya sekarang aja ya, saya mau ngomong dengan teman saya di Amerika. Udah ada HP. Apa perlu saya orang yang ciptakan HP ini ya, gara-gara mereka, apa perlu kita tuh ke Amerika lagi? Apa perlu saya ke Amerika untuk itu maksudnya? Tidak. Kan? Ngapain coba? Saya bisa pakai teknologi yang diciptakan orang-orang hebat ini, yaitu HP gitu kan, orang pintar ini, tanpa saya harus ke sana, cukup HP, saya bisa komunikasi dengan mereka. Nah, sama kayak Tuhan. Manusia aja bisa komunikasi dengan manusia lain tanpa mereka pergi ke situ. Apalagi Tuhan. Jadi kalau Anda katakan bahwa, oh nggak bisa, kamu nggak bisa Budi komunikasi dengan orang Amerika, kamu harus ke Amerika. Artinya, saya ini tidak memanfaatkan teknologi. Dia Anda bayangkan ya, seseorang yang hidup di zaman teknologi, orang hidup di zaman lampau lah, yang belum ada HP. Dia kalau ngomong sama orang Amerika, dia harus pergi ke Amerika. Kalau kita tidak, sekarang kita ngomong cukup dari sini saja, tapi kita bisa ngobrol dengan orang Amerika. Nah, apalagi Tuhan untuk ngobrol pada Musa, apakah dia harus pergi ke Gunung Sinai? Kan tidak. Tuhan untuk ngobrol pada Daud dan sebagainya, Salomo, apakah dia harus pergi ke Bait Suci? Kan tidak. Sama kayak saya mau ngobrol di suatu pertemuan, nggak perlu saya di sana, cukup mereka letakkan proyektor, HP atau apapun, saya tinggal kontak mereka dan kita ngobrol di situ. Ini mereka tuh seakan-akan saya di sana, kan tidak ada gitu. Yang mereka itu bukan saya, tapi representasi saya berupa sinyal yang dikirimkan melalui jenis HP gitu. Nah, Tuhan sesuatu yang lebih canggih daripada itu gitu loh. Kalau Tuhan harus datang ke situ untuk menjumpai mereka, itu artinya Tuhan tuh nggak mampu dari situ saja gitu. Ya kan? Kita aja manusia mampu tanpa perlu situ kita bisa bercakap-cakap gitu kan. Nah, apalagi Tuhan gitu kan. Jadi seperti mendowngrade Tuhan itu sendiri gitu. Dan ingat ya, Yesus juga pernah mengatakan bahwa jangan sebut siapapun di bumi sebagai Bapa, karena hanya ada satu Bapamu dia di surga. Artinya tidak ada satupun yang di bumi Bapa gitu. Jangan sebut siapapun di bumi Bapa, termasuk dirinya. Karena Bapa itu cuma satu yang di surga. Artinya Bapa itu di surga, guys. Nggak kemana-mana gitu loh. Nah, ketika dikatakan turun ke dunia, itu bukan secara fisik turun ya, enggak. Ya kan? Tapi pengawasannya, atau ya, contoh kayak misalnya kayak gini, kayak saya di kapal selam. Ketika kapal selam itu kan kita dalam, ini kasih teknologi nih guys ya. Kita pengen lihat permukaan air. Nah, kita tinggal, apakah saya perlu naik ke permukaan air? Kan tidak. Saya tinggal naikkan satu alat ya, yang saya tuh bisa munculkan dari bawah, dari lambungnya kapal selam itu naik ke atas air gitu. Nah, jadi saya itu seperti naik ke atas air. Apa tidak? Itu hanya alat. Saya tetap di bawah, mantau dari teropong itu gitu. Nah, jadi seperti itu. Atau misalnya pengawasan saya itu hadir di satu tempat. Pas saya ngawasin dari monitor itu, misalnya saya tempatnya CCTV. Jadi hadir itu bukan berarti harus di tempat ya. Nah, jadi makanya harus dipahami. Ini jadi makanya sekali lagi ya, kuncinya adalah jangan samakan Tuhan dengan makhluk. Itu Anda gitu berpikirnya Anda akan kacau. Menyamakan Tuhan dengan manusia, menyamakan Tuhan dengan apapun lah itu. Jadi kalau dikatakan Tuhan turun, Anda membayangkan bahwa gimana turunnya manusia gitu turunnya Tuhan. Kan kita nggak begitu logikanya guys. Tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, tatkala dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, para muridnya teringat bahwa dia pernah mengatakan hal itu kepada mereka. Dan mereka percaya pada kitab suci dan pada firman yang telah Yeshua katakan. Matius 27 ayat 51 dan Lukas 23 ayat 45 mencatat bahwa ketika Yesus disalibkan, tabir di bait suci Yerusalem juga ikut terbelah. Jadi, umat Kristen percaya bahwa Yahweh Elohim
yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir itu, pernah turun dan berdiam di dalam sebuah tenda ketika zaman Musa. Lalu, turun dan berdiam di dalam sebuah bangunan ketika zaman Salomo. Dan terakhir, turun dan berdiam selamanya di dalam sebuah tubuh manusia yang bernama Yesus. Sedangkan, di dalam Al-Quran surah 2 ayat 34, Ini loh bisa. Kalau Tuhan itu berdiam dalam tubuh Yesus, artinya Yesus kan nggak bisa diapa-apain. Ya. Ngerti nggak logikanya? Misalnya Tuhan ada dalam tubuh saya. Ya saya jadi tidak terkalahkan dong, ya kan? Siapa mampu mengalahkan saya gitu kan? Jangan lagi Tuhan masuk ke tubuh kita. Tuhan bersama kita aja kita tidak terkalahkan. Tapi faktanya beliau terkalahkan. Beliau masih butuh bakal minum gitu. Nah, jadi apa namanya? Seperti nggak nyambung antara itu klaim mereka bahwa Tuhan ada di tubuh Yesus gitu loh. Jadi sekali lagi ya, Yesus katakan bahwa jangan sebut siapapun di bumi sebagai Bapa. Hanya satu Bapamu, dia di surga. Gitu. Di Bapa itu tidak kemana-mana, dia di surga aja guys. Gitu. Di surga dia. Siapapun di bumi itu jangan sebut sebagai Bapa, termasuk Yesus sendiri tentunya kan, karena dia ada di bumi guys. Nah, jadi sekali lagi guys ya, Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Allah atau mendengar suaranya. Artinya kalau Bapa Allah itu di dalam tubuh Yesus, artinya kan kita telah melihat Bapa sebenarnya, melihat Allah, tapi kan tidak. Karena kita melihat Yesus gitu, mendengar suara Yesus, bukan mendengar suara atau lihat suara Bapa. Berarti Bapa tidak ada dalam tubuhnya gitu guys. Surah 7 ayat 11 sampai 12, Surah 15 ayat 31 sampai 33, Surah 17 ayat 61, Surah 18 ayat 50, Surah 20 ayat 116, dan Surah 38 ayat 75. Menceritakan bahwa Allah SWT menyuruh semua malaikat, termasuk Jibril, untuk sujud kepada Adam. Iblis yang tidak mau sujud kepada Adam disebut sombong dan kafir oleh Allah SWT. Padahal, kita tahu bahwa Adam bukan Allah dan tidak ada hadirat Allah di dalam Adam. Artinya, menurut Al-Quran, Allah SWT membuat sebuah berhala yang bernama Adam untuk disujud oleh para malaikat. Makhluk yang tidak... Jadi begini ya, kita harus mengetahui bahwa Adam adalah ciptaan Allah yang maha karya Allah, yang Allah ciptakan itu beda sama yang sebelumnya. Di mana Allah menciptakan sebelumnya itu adalah makhluk-makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Allah ciptakan jin, tapi jin itu berbuat kerusakan di muka bumi. Allah ciptakan malaikat, tapi dia nggak punya nafsu. Nah, manusia diciptakan beda. Jadi manusia ini diciptakan dia punya kemampuan untuk memilih apakah dia tuh masuk surga atau masuk neraka. Jadi manusia itu adalah ciptaan Allah itu yang temu terakhir, ciptaan Allah terakhir. Sehingga atas mahakarya ini ya Allah mau orang-orang ini menghargai, ya. Menghargai mahakarya. Contoh begini. Misalnya kayak saya adalah seorang pencipta. Saya menciptakan banyak hal. Nah, lalu saya ciptalah pada temuan saya. Misalnya saya membuat mobil yang masih belum, ya mobil yang belum sebagus mobil yang terakhir. Lalu ketika saya menciptakan mobil terakhir, tentu saya pengen orang-orang mengapresiasi mobil yang terakhir ini, karena inilah mahakarya saya yang terakhir gitu. Yang saya buat itu betul-betul yang bisa saya banggakan gitu. Ya kan karena mereka nggak ngerti kan, mereka katakan bahwa bagaimana engkau menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan ke bumi. Maka Allah katakan sebenarnya kalian tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Jadi mereka suzon sama Allah, mengira Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak bagus, yaitu yang mereka pikirkan bakal membuat kerusakan ke bumi. Padahal Allah katakan tidak. Kenapa? Karena mereka punya potensi, ya mereka punya potensi untuk kerusakan ke bumi, tapi mereka juga punya potensi untuk justru membuat yang terbaik bagi bumi gitu. Ya itu orang-orang yang orang-orang yang save the earth itu, ya orang-orang yang percaya pada peduli pada lingkungan, yang menciptakan selalu menciptakan menggaungkan penghijauan dan lain sebagainya, jaga bumi, jaga ini kan, berbuat baik segala macam, jaga bumi, merawat bumi gitu kan. Nah, dan dia tentu tidak membuat kerusakan, malah menjaga dan melindungi bumi gitu kan. Nah, itu manusia yang naik nilai di mata Allah kalau melakukan itu gitu kan. Berarti kembali lagi untuk membuktikan bahwa tujuan mereka itu salah, bahwa Allah itu menciptakan sesuatu yang bakal membuat kerusakan di bumi gitu. Jadi itu adalah bentuk
Allah tuh ingin mereka ini menghargai ciptaan Allah yang bernama manusia. Itu aja poinnya guys ya. Bukan sujud untuk menyembah Adam, beda. Kayak kita sujud kepada raja atau kepada ibu, apa kita menyembah mereka? Kan tidak gitu. Itu hanya penghormatan ya. Sujud itu ada penghormatan, ada penyembahan ya, itu dibedakan. Jadi kata sembah sendiri pun itu bukan berarti menyembah dalam arti menuhankan. Jadi ada kita sembah, ada sujud menyembah ibu, sujud menyembah raja dan menyembah Tuhan. Tapi kita tidak menuhankan raja atau menuhankan ibu kita. Hanya sujud menyembah guys. Maka paham poin sujudnya, harus paham ya. Gak semua sujud itu menyembah, gak semuanya gitu kan. Nah, jadi poinnya adalah sujud menyembah Adam itu adalah perintah, apakah mereka taat atau tidak gitu, ya kan? Apakah mereka taat atau tidak? Allah maunya begitu ya, mereka harus laksanakan untuk menguji ketaatan mereka gitu. Jadi gini loh, maksudnya gini loh. Mereka tuh diminta merendah kepada makhluk yang baru ini gitu. Ini sujud tuh semacam perendahan, mengakukan kalau makhluk ini adalah ciptaan Allah yang mutakhir gitu. Sama kayak kita sujud pada ibu kita, mengaku bahwa ibu kita itu lebih baik daripada kita. Maksudnya ibu kita tuh lebih menghargai ibu kita dengan cara kita sujud menyembahnya kan. Berarti menuhankannya, berarti Allah pengen mereka tuh tahu kalau ini adalah lebih berharga daripada mereka. Ya kan? Lebih Allah banggakan manusia ini gitu. Ya, dibandingkan mereka dalam artian karena manusia ini punya kesempatan memilih ya gitu kan. Nah, jadi potensi mereka itu lebih besar daripada malaikat gitu kan, karena malaikat itu di program itu ya udah pasti melakukan kebaikan lah kan, muji Allah udah karena program begitu. Tapi suatu di program itu punya kebebasan, kalau dia memilih untuk nyembah Allah atau ya beriman pada Allah, itu tentu suatu hal yang luar biasa kan. Dia bisa memilih sebaliknya kan. Jadi kesulitan sebagai manusia tuh berbeda dengan malaikat. Malaikat tuh udah pasti aman, dia muji Allah terus kan, program begitu. Tapi kita tidak. Program kita tuh adalah dua arah, kita boleh pilih yang mana satu itu. Jadi lebih susah di manusia dibandingkan di malaikat gitu kan. Makanya nggak gampang di manusia. Malaikat gampang di malaikat. Kenapa? Karena mereka sendiri program gitu. Suatu yang tinggal berjalan saja gitu kan. Kita kan tidak, kita masih harus memilih. Dan kalau kita memilih, kita kan masuk dalam neraka guys. Mau sujud kepada Adam karena mau bertauhid, atau karena hanya mau sujud kepada Allah SWT, disebut sombong dan kafir. Jadi, menurut Al-Quran, dosa terbesar adalah sujud kepada berhala. Menyembah kepada sesuatu yang bukan Allah. Tetapi Allah sendiri menyuruh para malaikat untuk sujud kepada berhala. Jadi kita tuh kalau sujud pada sesuatu dan menyembahnya, itu kita doanya kepada orang itu. Misalnya kalau ada orang sujud pada Adam, dia akan mengatakan, ya Adam, ampuni dosa aku. Kan tidak. Sama kayak kalau Anda sujud pada ibu Anda atau kepada raja, apakah Anda menyembah ibu atau raja? Kan tidak. Tapi Anda sujud kepada ibu Anda untuk menghargai, menghormati, bersimpuh, sujud depan ibu Anda, orang tua Anda. Tapi Anda berdoa pada Allah, ya Allah, jadikanlah ibuku ini yang aku sembah ini, yang aku cium kakinya ini, yang aku sujud depan dia ini, agar dia ini masuk surga gitu kan. Mungkin berdoa, ya ibu, ya Tuhanku, kan tidak begitu guys. Nah, jadi ini adalah jadi tanpa lagi bisa bedakan ya, mana menyembah yang menghormati menghargai, mana menyembah dengan menuhankan. Dia nggak ngerti guys perbedaannya. Yang bernama Adam dan menyuruh umat muslim untuk sujud dan berdoa menghadap sebuah bangunan yang tidak ada Allah di dalamnya. Sedangkan terlepas apakah kamu sepakat dengan Yahudi atau tidak, kenyataannya umat Yahudi sujud berdoa menghadap bait suci Yerusalem karena menurut mereka di dalamnya ada hadirat Yahweh Elohim. Jadi, umat muslim ketok pintu dan berseru-seru ke arah bangunan kosong yang tidak ada penghuninya. Sedangkan kita nggak begitu. Saya di sini nggak ada Ka'bah depan saya. Kalau mereka ini kan di depannya memang ada rumah itu. Dan mereka harus di depan rumah itu kan. Nah, jadi tanpa lagi nggak ngerti perbedaannya ini guys. Dia ngasal ngasih contoh gitu kan. Ini jelas sekali dua hal berbeda gitu. Umat Yahudi ketok pintu dan berseru-seru ke arah bangunan yang ada Tuhan di dalamnya. Dan terlepas apakah kamu sepakat dengan kepercayaan Islam atau Kristen, kenyataannya, para malaikat muslim sujud menyembah ke arah Adam, walaupun Adam bukan Allah, dan tidak ada Allah di dalamnya. Jadi, sedangkan, umat Kristen sujud. Malaikat sujud pada Adam, tidak menuhankan Adam, dan tidak mengatakan bahwa, ya Tuhan Adam, enggak. Tapi mereka, umat Kristen itu sujud kepada patung Yesus, mereka memang menyebut objeknya, ya Tuhan Yesus gitu. Paham nggak bedanya? Kita sujud ke arah Ka'bah,
Ka'bah di depan kita, ya kan? Hanya kalau kita di sana baru di depan kita. Dan kita tidak mengatakan ya Ka'bah gitu. Tapi mereka jelas-jelas ya patung itu depan mereka, ya. Bahkan mereka nyium patung itu ya. Ada di beberapa fotonya itu dan mereka mengatakan ya Tuhan Yesus, merujuk pada objek yang di patung itu. Nah, jadi itu yang sirik guys, objeknya itu doanya kepada objek itu. Oh itu tidak berdoa kepada objek itu, enggak. Objek itu hanya arah saja guys. Nah itulah bedanya gitu kan. Menyembah ke arah Yesus, karena Yesus adalah bait suci, yang merupakan tempat kediaman firman Yahweh Elohim. Jadi, kenyataannya, umat muslim sujud berdoa kepada apa yang tidak mereka ketahui. Mereka cuma ikut-ikutan ritual agama lain, tanpa tahu kenapa. Itu sebabnya, mereka hanya disuruh menghafal, tanpa mengerti. Sekali lagi meremehkan hafalan ya. Saya sering kasih contoh lah, hafalan itu penting sekali. Anda tidak mungkin ngerti kalau tidak menghafal dulu ya. Saya kasih contoh. Nah saya sering buat ini ya. Anda tahu ya, orang ahli bela diri atau para profesional itu orang yang hafal ya, hafal apa yang mereka kerjakan. Seorang ahli bela diri itu hafal setiap gerakan jurusnya, hafal mereka. Nah, jadi dengan para pilot ya, pilot apapun itu yang pekerjaan yang memang membutuhkan hafalan, ya kan, apapun itu. Jadi justru dengan hafal tuh mereka bisa mengerti. Makanya kenapa kalau ada ikut tahu bela diri itu pertama kali diajarkan untuk menghafal gerakan-gerakan. Jadi Anda tuh tiap hari ya latihan kuda-kuda, latihan pukulan. Itu diulang-ulang terus. Anda menjelaskan ini guna untuk apa gitu. Bahkan dalam estimasi lagi ya di film itu ditunjukkan logikanya. Jadi si anak ini kan ini sering saya sampaikan di video saya ya. Jadi si anak ini mau latihan karate. Jadi dia tuh gak diajarkan jurus karate, tapi dia disuruh mengulang-ulang untuk ngelap kaca dengan gerakan mutar keluar dan mutar ke dalam. Ulang-ulang terus gitu kan, mutar keluar, mutar ke dalam. Ngelap kaca dengan gerakan setengah belas dengan gerakan gini atau ke bawah nggak boleh. Betul-betul hanya gerakan mutar keluar dan mutar ke dalam. Nah selang beberapa minggu, saya itu tuh bosen. Dia berkata, saya mau latihan karate, bukan mau lap kaca. Dia nggak paham bahwa lap kaca itu adalah metode untuk mengingat jurus gitu. Karena jurus itu kan tangkisan keluar dan ke dalam. Nah, ketika dia merasa dia belum belajar apapun, karena dia nggak ngerti, karena dia belum dikasih tahu gitu kan. Jadi dia tuh disuruh hafal dulu gitu biar dia paham. Nah, ketika waktu dipukul, dia refleks langsung mengeluarkan gerakan yang tadi dihafalnya ketika mengalami kaca dan dia refleks. Nah, di situ dia paham makanya, oh ternyata ini yang diajarkan sama aku ini ulang-ulang itulah gerakan karate, tangkisan keluar ke dalam. Jadi gurunya nggak perlu berusaha mengajarkan bahwa ini adalah gerakan karate, tangkisan keluar ke dalam, enggak. Cukup dengan suruh dia ulang-ulang hafal ya, gerakan itu refleks dirinya, itu dia sudah mahir karate, minimal dalam hal tangkisan gitu. Jadi nggak perlu lagi guru saya menjelaskan ini adalah untuk tangkisan loh, enggak. Sehingga ketika dia diganggu orang, dipukul, dia akan langsung keluar refleks sendiri. Dia kan sadar, oh ternyata ini untuk nangkis. Jadi dia hafal dulu baru paham gitu. Nah jadi jangan remehkan hafalan sih lagi ya. Anda tidak akan bisa paham kalau tidak hafal. Ya. Dan percuma Anda tuh paham kalau tidak hafal, Anda bakal lupa lagi. Ya kan? Jadi lupa tuh bahaya guys. Makanya hafal tuh penting. Ya. Penting hafal itu. Anda bayangkan misalnya gini, mana yang penting, mana yang bagus ya. Saya belajar karate, tanpa lagi belajar karate misalnya. Tanpa lagi hanya diajarin gurunya untuk paham. Tanpa lagi sini ya kata gurunya. Ini gerakan tangkisan keluar ke dalam. Ya, ini gunanya untuk tangkis keluar ke dalam. Paham. Tapi nggak disuruh ulang-ulang, nggak disuruh hafal. Guru kata apa lagi? Ini perlu nggak saya hafal? Nggak perlu penting kamu paham ya. Oke. Saya tidak. Kamu ulangi gerakan itu setiap hari. Gini, tangkisan keluar, tangkisan dalam. Untuk apa guru? Ulangi dulu, nanti saya kasih tahu. Nah, saya disuruh hafal dulu, baru jelaskan artinya. Apa yang terjadi ketika setahun berlalu, ya,
tampar lagi, itu lupa gerakannya. Dulu dia paham, tapi sekarang karena lupa dia nggak paham lagi. Dipukul musuh, nggak keluar jurus karate, dia. Karena dia udah lupa guys. Saya hafal, saya harus paham. Nggak paham pun saya keluar juga guys. Kayak tadi film karate itu kan, dia nggak paham padahal itu gerakan takis, tapi dipukul dia bisa melakukan jurusnya, kayak dia hafal gitu. Akhirnya dia tahu sendiri. Oh, bulan tuh ini gitu kan. Oh, bulan tuh ini gitu. Jadi makanya orang-orang ini nggak ngerti esensi hafalan. Ya, hafalan dan pengertian itu sesuatu yang sejalan. Nggak bisa Anda tuh hanya mengertinya nggak bisa. Nanti ada lupa, kacau dia lupa guys. Setelah kitab suci adalah sesuatu yang harus kita praktekkan dalam hidup. Ya, kitab suci itulah prinsip kita larangan. Ya kan? Bagaimana bisa Anda mengerjakan kita larangan kalau nggak apa kitab sucinya? Contoh, gimana Anda bisa menjalankan aturan perusahaan kalau tidak Anda hafal aturan itu? Misalnya aturan perusahaan itu adalah tidak boleh terlambat, tidak boleh bolos 3 hari, segala macam itu harus Anda hafal. Kalau tidak Anda hafal, nanti ada melanggar gimana? Misalnya ada aturan mengatakan bahwa nggak boleh baca koran ketika lagi kerja. Kan nggak semua orang tahu itu kan? Orang tahunya tidur cuma. Jadi dia dibaca koran. Kamu baca koran. Ini ada aturannya nggak boleh baca koran loh. Nggak ada aturan ya. Nah, itu makanya kamu nggak hafal kan? Akhirnya kena aja. Oh, tapi saya nggak hafal. Nggak ada cita. Apalagi kalau perusahaan tegas kan? Punya kamu nggak pakai alasan, kamu sibuk gitu. Ini akan kacau. Makanya intinya adalah penting untuk menghafal guys, ya. Baru Anda bisa paham. Lebih gampang memahami gitu. Maling biasanya suka barangnya, tidak suka pemiliknya. Mereka biasa mengambil barang dan membegal pemiliknya. Ini sebenarnya bukan maling atau mengkopi, karena tuannya sama, sehingga ajaran sama, ya. Nggak mungkin tuan tuh memberikan ajaran tuh beda-beda, nggak mungkin, ya kan? Guru akan memberikan pelajaran sama anak didiknya, ya kan? Sama, nggak mungkin beda-beda. Kayak saya orang tua ya, karena saya orang tua yang sama, saya tidak akan memberikan ajaran beda sama anak saya. Misalnya anak A, saya katakan ajarkan kamu nggak boleh ya mencuri, berbohong nggak boleh ya. Nggak mungkin tiba-tiba sama anak B saya kasih yang berbeda. Oh, kamu boleh mencuri, boleh bohong ya kan, nggak gitu. Pasti sama aja guys. Nah, sama seperti ini juga saya ajarkan kepada anak saya ya. Kalian kalau makan dulu ya, jangan berdiri ya. Pasti sama dengan anak berikutnya, nggak mungkin beda gitu. Karena orang tuanya sama, sama seperti Tuhan. Nggak mungkin Tuhan tuh memberikan satu ajaran yang berbeda, nggak mungkin. Makanya nggak mungkin Tuhan itu dulu menyuruh orang-orang di Nyelamat untuk menghadap Yerusalem, lalu melarang buat patung, apalagi menyembahnya, itu berbeda, malah mereka membuat patung gitu kan. Nah, jadi nggak mungkin Tuhan tuh melakukan aturan yang berbeda, nggak mungkin gitu loh. Makanya Yesus katakan bahwa aku datang untuk menggenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap. Nggak ada arti yang mengubah, mengganti, nggak ada, tapi menambah sehingga lengkap. Artinya sesuatu yang sudah ada itu dipertahankan dan ditambah sehingga lengkap dan genap. Itu artinya kata menggenapi. Ciri maling adalah mereka cuma tahu bentuk luarnya, tidak tahu isi dalamnya. Maling itu cuma bisa menghafal tanpa mengerti. Kalau kamu sudah mengerti bahwa agama yang kamu pegang adalah agama maling yang cuma ikut-ikutan tanpa mengerti, lebih baik kamu segera keluar dan cari agama lain. Karena kamu tahu bahwa tempat maling... Ini misalnya ya, anak SMA, anak SMP, anak kuliah, itu memakai basic dari sekolah sebelumnya. Ya, saya tanya sekarang ya, ketika Anda anak-anak SMA nih, ya, atau kuliah, Anda pakai dasar ya, masih pakai itu. Anda masih tambah-tambah, masih pakai kurang-kurang, masih pakai kali-kali. Juga dengan pelajaran biologi, Anda akan pakai biologi yang di tingkat SMA itu akan memakai dasar dari biologi tingkat SD. Apakah itu maling? Tidak, karena gurunya sama, itu ajarannya sama, ya kan? Mata pelajarannya sama gitu loh. Ini sekali lagi kembali ke tadi orang tua tadi atau siapapun itu yang mengajar, orangnya sama, tentu ajarannya akan sama. Itu nggak mungkin berubah kecuali orangnya beda, ya kan? Misalnya kayak tadi lah, kalau orang tuanya saya, ya, yang saya ajarkan kepada anak saya itu nggak mungkin beda-beda, ya kan?
Bahkan ketika saya jadi kakek-kakek pun, yang saya jaga pada cucu saya sama dengan saya jaga pada anak saya, nggak mungkin beda, gitu loh. Jadi justru aneh kalau beda, aneh gitu kan. Apalagi jelas dilarang dilakukan gitu. Nah, ini poinnya guys, jangan tentang sama tapi ketika menyontek, justru yang sama itu yang penting. Jadi soalnya mereka bertanya, kok bisa Islam sama dengan Yahudi, kok kita beda sendiri gitu loh. Nah, gitu ya. Jadi sesuatu yang dilakukan itu turun temurun gitu loh. Tuhan itu menurunkan satu perintah itu yang sama, karena Tuhannya sama. Kalau perintahnya beda, berarti Tuhannya beda gitu. Karena nggak mungkin satu Tuhan tuh memberikan dua perintah berbeda. Satu nyuruh jangan mencuri, yang satu lagi mengatakan mencuri. Itu berarti nggak mungkin itu yang sama gitu kan, bisa perintah beda gitu. Jadi sekali lagi saya harus pahami bahwa sama bukan berarti mencontek, ya. Bukan berarti mencontek. Misalnya gini contoh, dulu ya sekali lagi ya, orang belajar karate dulu itu sama dengan jurus karate sekarang. Apakah orang sekarang mencontek? Enggak, karena gurunya sama. Meskipun anggaplah ini guru saya adalah guru ini, guru yang sekarang, guru dulu guru itu, tapi kami semuanya guru adalah guru yang satu yang pertama kali menemukan karate gitu guys. Nah, jadi apakah guru karate sekarang mencontek guru karate yang dulu gitu kan? Enggak. Tapi karena gurunya sama satu gitu. Justru aneh kalau misalnya ada dulu guru karate dulu ngajarkan karate, tiba-tiba tanpa lagi yang keluar bukan karate tapi jurus taekwondo, kan aneh. Di situ karena kenapa kok beda sama akarnya gitu. Nah makanya kalau lihat ya ada kemiripan antara Islam dengan Yahudi karena bahasa ritual yang sama gitu guys. Sama-sama ada ritual kurban di sana, ya kan, sunat. Justru itu yang tidak ada di Kristen, artinya beda sendiri. Ibaratnya kalau dulu orang belajar karate, itu jurusnya sama dengan sekarang kita belajar karate. Tapi tambah lagi nggak ada jurus itu, nggak ada. Malah dia bahkan jurus taekwondo gitu kan. Nah, di situ harus kita pahami bahwa justru yang ini bukan mencontek namanya, tapi itulah yang dijadikan Tuhan untuk temurun tentang kurban, tentang apa lagi, tentang tentang turban, tentang hal-hal yang Anda baca di Alkitab gitu kan. Bahwa juga ada larangan membuat patung gitu, apalagi sujud menyembah padanya. Adalah di penjara, dan tempat bagi penganut agama maling adalah di neraka. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu. Jadi dia bilang agama maling guys. Mana bisa coba agama maling coba kan? Jadi gini loh, lugiasnya itulah Tuhan itu menurunkan nabi-nabi yang mengajarkan hal yang sama, ya kan? Karena Tuhannya sama. Kalau Tuhannya sama, pasti ajaran sama. Dia pintakan kepada Nabi Sulaiman sama dengan yang pintakan kepada Musa, Nabi Isa atau Yesus, Nabi Muhammad itu sama. Kecuali Tuhannya beda, itu baru gitu kan. Sama kayak saya. Kita saya pada saya pasti sama semua gitu kan. Nah, mungkin beda. Kecuali kalau orang tuanya berbeda gitu kan. Misal anak saya punya dua orang tua. Orang tua kandungnya saya, orang tua tirinya ada lagi gitu kan. Anggaplah ibaratnya kayak orang tua saya nikah lagi misalnya. Nikah lagi, artinya saya punya dua ibu anggap gitu kan. Orang tua saya anggap nikah lagi, atau tambah lagi deh, orang tua nikah lagi, sehingga dia punya dua ibu, bapaknya nikah lagi gitu kan. Nah, otomatis pinta ibunya satu dengan lainnya bisa berbeda. Kenapa? Karena ibunya berbeda. Nah, jadi pintanya pinta ibu kandung Tamaragi dengan pinta ibu tiri Tamaragi kepada anak kandungnya ibu di Tamaragi itu masih berbeda gitu kan. Kemungkinan besar berbeda karena dua orang berbeda gitu. Tapi kalau ibu Tamaragi itu pasti sama ajarannya kepada anak-anaknya, apalagi cucu sama gitu. Ya kan? Karena dia orangnya sama gitu. Jadi sesuatu yang sama akan memberikan suatu perintah yang sama, nggak mungkin berubah gitu guys. Itu kecuali kalau tuannya beda. Jadi jangan katakan itu mencontek, enggak. Justru yang aneh itu adalah kok bisa beda gitu kan. Yesus kan ketika katakan mengenapi adalah menambah sehingga lengkap. Artinya tidak mungkin ada perubahan, nggak mungkin. Ya kan? Makanya Yesus katakan bahwa selama belum lenyap langit dan bumi, satu titik pun tidak akan dilenyapkan dari pemberitahuan yang kepada Nabi. Artinya satu titik pun masih akan berlaku, tidak akan dilenyapkan. Artinya dan siapa yang melaksanakan itu? Umat Islam, ya kan? Umat Islam yang tidak
melenyapkan satu titik pun yang terdapat Nabi. Justru umat Kristen yang melenyapkannya dan mereka menggantinya menjadi ajaran Paulus, guys. Oke, mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.